Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah memberikan konsep agama kepada keturunan Adam alaihissalam. Konsep yang rasional, yang tidak tabrakan dengan akal sehat, yaitu dinul Islam. Dan salam serta taslim kepada beliau yang telah mengajarkan dinul Islam yang sempurna ini, kepada kita semua, sehingga kita bisa membedakan mana kurban yang dipersembahkan kepada pencipta langit dan bumi dan mana tumbal yang dipersembahkan kepada dewa Molok, yang mana orang-orang yang dua kali lebih jahat daripada orang Farisi ini mencoba untuk mengelabui kita dengan mengatakan bahwa adanya kematian terhadap orang suci itu adalah dipergunakan untuk menebus dosa. Malam ini kembali kita membahas tema Dewa Molok minta tumbal. Ada hal menarik ketika berbicara mengenai agama Yahudi. Kitabnya menerangkan di situ Tuhan sendiri yang berfirman menurut kaidah Yudaism. Imamat 1 nomor 2 dikatakan, katakanlah kepada orang-orang Israel, bukan di luar Israel. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Imamat 1 nomor 2. Lalu dalam Islam diajarkan juga bahwa washolli li rabbika wanhar, salat dan berkurbanlah. Kurban yang dimaksud di sini adalah hewan ternak. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 juga menerangkan seperti itu kepada kita. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi Islam, Yudaism sama, kurbannya hewan. Berbeda dengan tetangga kita. Tetangga kita ini memang agak rada-rada gitu. Rada-rada. Kenapa? Karena mereka mengajarkan pola yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Mereka mengambil ajaran orang-orang Yahudi, tapi mereka merubah pola yang ada di dalamnya. Nah, ini kita ingin supaya mereka sadar diri, tahu diri, jangan terlalu percaya diri mengajarkan agama yang dibawa oleh orang-orang barat masuk ke Nusantara ini. Oh, itu adalah sebuah jalan keselamatan tanpa mereka harus bertanggungjawabkan. Malam ini kita minta mereka datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan konsep yang mereka punya, yang kemudian katanya konsep itu harus diajarkan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid.
Ya toh? Nah, malam ini kita ingin melihat sejauh mana mereka mempertanggungjawabkan kepercayaan diri mereka dalam beragama, yang mengatakan dosa ditebus dengan cara Yesus mati dan seterusnya, dan tersalib untuk dosa-dosa mereka. Silakan teman-teman non-muslim naik ke sini, panggil guru besar kalian untuk menghadapi kami di sini membahas tema ini. Silakan. Halo. Halo, malam Bang Zuma. Malam juga saudara terang dunia. Silakan izin buka kamera. Ya, nggak usah pakai kamera lah. Kita ngobrol-ngobrol aja, santai, tapi berbobot. Di sini dituntut buka kamera, Abang. Silakan. Pakai masker kalau memang agak risih nampak wajahnya, silakan. Iya, justru kalau pakai kamera nanti saya ngeblank Bang. Enggak lah, kelihatan berbobot nanti. Silakan Bang, tidak apa-apa, buka kamera aja kita. Santai. Biar jadi obrolannya berbobot gitu loh. Ya, mungkin ada yang nggak apa-apa Bang Zuma. Ditanya-tanya aja. Mungkin ada yang ingin gimana? Kalau cuma ditanya-tanya terus cuap-cuap aja, ya sama aja. Kita ngobrol sama kambing berarti. Kalau cuma cuap-cuap, orang tidur juga bisa. Halo abangku, Bang Juma. Halo Mas. Selamat malam Kokotris. Jumpa lagi kita. Ya, gimana kabarnya Bang? Baik. Oke Bang, saya kan masih belajar nih Bang. Oke. Nah, cuma mau tanya, Abang Siap. lebih senior tentang Islam dan mengerti juga tentang Alkitab kan. Nah, yang Bible, ingin saya iya. tanyakan, ya Bible di bahasa Inggris. Nah, Abang, yang ingin saya tanyakan, menurut Abang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama gak ya? Nah, biar teman-teman juga bisa tahu kan. Iya. Nah, di sini saya bingung karena orang tuanya itu Maryam yang saya baca ya, yang di Quran. Itu Iya. terjemahan ya, Bang ya. AI Quran Iya. itu tertulis. Ya. Jadi kalau di Gimana, Islam, di Islam itu jelas kami mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam dialah yang datang kepada kaumnya Bani Israel, menyampaikan hikmat Injil kepada mereka. Lalu setelah kepergian beliau terangkat ke langit karena mengalami pengancaman akan pembunuhan terhadap dirinya. Nabi Isa alaihissalam tak ada lagi di bumi. Beberapa puluh tahun setelah Nabi Isa tak ada, menyisahkan kisah, peristiwa, cerita tentang dirinya dengan murid-muridnya. Lalu datanglah orang mengumpulkan cerita-cerita tentang Nabi Isa ini dengan menggunakan bahasa Yunani. Maka mereka menyebutnya dengan Isus Kristus. Padahal yang mereka ceritakan itu adalah Nabi Isa. Karena yang mereka ceritakan, yang mereka kumpulkan ini bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka tentu cerita terkait dengan Isus Kristus itu ada yang berbeda dengan pemberitaan tentang Nabi Isa alaihissalam.
Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Isa diceritakan melalui firman Allah, sedangkan Yesus Kristus itu diceritakan dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak mendapatkan legitimasi dari Isa alaihissalam. Sekira begitu, Dinda. Mungkin bisa dipahami di sini. Artinya Nabi Isa datang, setelah terangkat, muncullah kemudian penulis-penulis Bible yang menuliskan kisah tentang Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Suaranya nggak ada, suaranya termute. Jaringan saya ya. Jaringan. Udah lancar bang, udah lancar bang. Oke. Halo, Silakan, Bang. silakan. Halo. Silakan. Nah, yang saya dengar dari abang ini, menurut abang, bahwasannya Iya. Isa dan Yesus itu tentu berbeda. Dan abang Iya. bilang, apa sih? Nih, saya tanya lagi bang. Berarti Quran dulu baru Alkitab gitu ya bang? Bukan. Bible lebih dulu Jadi, daripada Bible lebih daripada Al-Quran. Tetapi Nabi Isa lebih dulu daripada Bible. Gitu. Iya benar, itu setuju sih bang. Sama juga kan Nabi Muhammad meninggal baru Quran itu ditulis sama saudara-saudaranya, benar gak bang? Sahabatnya kalau nggak salah, saya dengar di channel YouTube. Nah, yang kalau di Alkitab kan ada penulisnya bang. Kalau Quran itu ada gak sih riwayat penulisnya? Kayak kita mau baca satu buku terus ada riwayatnya gitu loh, siapa penulisnya, sama seperti Alkitab juga ada penulisnya gitu loh bang. Nah, Apakah kalau langsung turun langsung bentuk buku atau gimana? Kan katanya kan dari wahyu, artinya tuh wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ketika ada kejadian apa baru ada dalilnya gitulah bang. Benar gak bang? iya. Jadi kalau Quran itu terbentuk tuh gimana penulisannya? saya bisa bicara. Iya bang, silakan bang. Oke. Jadi Al-Quran itu mereka para sahabat menghafal dari lisan Nabi Muhammad sampai kepada mereka, dihafalkan oleh mereka. Jadi pada zaman Rasulullah Al-Quran itu dihafalkan dan sebagian menuliskan. Jadi sebelum Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini, Al-Quran itu sudah utuh dalam bentuk hafalan. Jadi sahabatnya banyak yang menghafal Quran 30 juz, satu kitab Al-Quran ini dihafalkan. Lalu setelah terjadi perang, banyak para penghafal yang gugur. Maka mereka bersepakat untuk membukukan Al-Quran itu. Maka Al-Quran itu dibukukan berdasarkan hafalan, di mana hafalan mereka ini adalah sudah mendapatkan legitimasi dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu Al-Quran. Jadi tidak ada yang diragukan dari Nabi Muhammad berpindah kemudian kepada sahabatnya. Sedangkan Bible, jangankan penulis tulisan ini adalah dari Yesus, penulisnya saja nggak pernah jumpa langsung dengan Yesus. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dihafalkan, diajarkan, ditelaah, kemudian dijelaskan, ditafsirkan, diuraikan oleh Nabi Muhammad, dihafalkan oleh para sahabat. Nah, sedangkan kalau kitab-kitab perjanjian baru ini, Yesus tidak pernah mengenal buku itu, Yesus tidak pernah mengenal para penulisnya, dan Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab-kitab mereka. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Khuzu al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap Al-Quran ini. Nah, jadi terkait Nabi Isa sampai kepada kaumnya Bani Israel, Nabi Muhammad belum ada, Al-Quran belum ada. Lalu
ada orang-orang asing yang mencatat tentang Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Datanglah kemudian di abad ke-7 Al-Quran meluruskan tulisan-tulisan mereka, kisah-kisah mereka tentang Nabi Isa yang tidak sesuai. Contoh pola yang dibangun, Yesus mati untuk nebus dosa, itu nggak ada, nggak ada. Itu berita yang dibangun belakangan, nggak ada pernah diajarkan para nabi-nabi menghapus dosa dengan darah manusia, itu nggak ada. Bahkan Yesus menekankan dengan sangat jelas di dalam Matius 23 bahwa keturunan daripada para pembunuh nabi itu tidak bisa selamat. Mereka menanggung dosa orang tua mereka. Itu bisa dibaca di Matius 23 nomor 35. Di situ dikatakan bahwa supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Jadi keturunan dari para pembunuh Habel sampai pembunuh Zakaria dan nabi-nabi yang lain itu ditanggung oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat. Maka tidaklah mungkin Yesus itu datang untuk menebus dosa-dosa mereka, karena Yesus sendiri mengatakan supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari api neraka, kata Yesus? Enggak mungkin kamu lolos. Kamu akan menanggung semua perbuatan penumpahan darah yang terjadi dari orang-orang yang tidak bersalah tersebut. Nah, kalau Yesus datang menebus dosa, ya lalu kenapa Yesus mengecam orang-orang ini? Kenapa Yesus mengatakan kamu akan menanggung, kau tidak akan lolos dari api neraka? Kalian akan menanggung akibat penumpahan darah yang pernah terjadi. Makanya dikatakan celakalah, 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 celakalah. Matius 23, coba adik baca situ, Koko baca mulai dari data nomor 1 sampai data nomor 39. Yesus mengecam habis-habisan mereka. Itu data, itu dalil. Nah, beberapa tahun kemudian muncullah agama Kristen dengan konsep dari Paulus. Manusia jatuh ke dalam dosa, tak ada yang bisa menyelamatkan kecuali dengan darah Yesus. Itu Paulus dapat ilmu dari mana, Paulus ini? Ilmu yang dibuat-buat sesuai dengan pengakuan Yesus. Waspada kepada orang Farisi, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, pengikut orang Farisi menurut Yesus, Matius 23:15 adalah orang neraka. Pengikut orang Farisi di luar Yahudi pertama kali di Antioquia, setahun lamanya tinggal di sana bersama Paulus, namanya Kristen. Apesnya itu di situ disebut namanya Kristen. Dan Yesus mengatakan pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu data, itu dalil. Makanya Al-Quran saya mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Siapa musyrikina ini? Orang-orang musyrik ini siapa? Kristen. Kenapa orang Kristen disebut musyrik di dalam Al-Quran? Karena orang Kristen percaya kepada Tuhan yang datang mengutus Adam, mengutus Abraham, mengutus Ismail, Isa, Yakub, Musa, Daud, Salomo, termasuk Yesus, tetapi menduakannya dengan makhluk yang bernama Yesus. Makanya disebut musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Itu juga Yesus katakan, bagaimana mungkin kamu mau lolos dari hukuman neraka? Nggak mungkin, nggak mungkin. Kata Yesus demikian adanya. Nah, Islam datang untuk menyelamatkan dan membersihkan nama Nabi Isa atau Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang Farisi, yang dijual kepada orang-orang Roma, Yunani, Belanda sampai masuk ke Indonesia. Begitu singkatnya, Koko. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Dari tadi Bang udah menjawab pertanyaanku. Untuk mengenai yang Alkitab ya Bang ya. Saya
nggak bahas deh di sini karena kan saya nggak terlalu cerdas, bukan sekolah Alkitab bang. Saya hanya membaca dan membandingkan dengan sejarah yang ada, maksudnya dari Alkitab lihat sejarahnya. Sedangkan di sejarah itu memang ada tertulis bahwa Yesus di beberapa penulis buku ada tulis Yesus memang mati pada waktu itu, dan aku samain juga memang nama orang tuanya sama. Nah sedangkan di Quran baru dapat kemarin itu Maryam, berarti kan namanya itu kurang lebih gitu loh bang. Makanya saya tanya apakah sosoknya ini sama atau tidak. Sedangkan aku tanya adikku bilang bahwasannya itu Isa itu Nabi Isa ya. Nabi Isa itu lahir di bawah pohon korma ya kalau nggak salah bang. Berarti kan ini kan berbeda ya bang. Nah di sini jadi timbul pertanyaan, iya ya dek, kok beda ya? Lalu adik saya bilang yang disalibkan itu bukanlah bukanlah Yesus tapi Yudas katanya. Berarti kan di sini kan ada proses penyaliban juga bang. Nah cuma yang saya bingungkan ini, aku tanya adekku, ada gak sih di Quran tulis dari penciptaan sampai akhir gitu loh. Kalau di Alkitab itu kan ada nubuat sehingga muncullah Yesus. Nah kalau nubuat untuk Nabi Muhammad itu dari awal sampai akhir, maksudnya dari Taurat itu mau dari mana aku carinya gitu loh bang. Sedangkan dari aplikasi aja nggak dapat gitu loh bang. Abang bisa kasih saran nggak bang? Biar belajar sejarahnya Islam dulu yang sebelumnya gitu loh. Maksudnya Koko mau tahu nubuatan di dalam Torah atau di dalam Bible terhadap Nabi Muhammad gitu maksudnya? Maksud saya gini loh, kalau di Alkitab itu kan dari awal sampai akhir ceritanya. Iya, kalau di Quran itu saya bingung bang. Apa sih? Baca di atas terus di bawahnya tuh beda, ayatnya beda lagi. Jadi tuh saya bingung. Gimana yang awalnya? Apakah aku harus baca dari tengah? Dari tengah aplikasi, misalnya kitab Al-Baqarah, Karo, pokoknya, atau dari mana gitu loh bang. Jadi saya bingung lompat-lompat, nggak dapat pemikiran saya bang gitu loh bang. Nah ini kan abang sebagai senior, ya setidaknya bisa dapat ilmu lah dari abang gitu loh. Harus belajar dari mana, kitab apa dulu gitu loh bang. Sorry bang, agak panjang. Iya. Nggak apa-apa. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan. Kalau karangan manusia pasti tersusun dari pembukaan, terus kemudian kata pengantar, kemudian isi, uraian sub-sub, kesimpulan, daftar pustaka, penutup. Itu kalau karangan manusia itu begitu. Tapi coba lihat dari kitab yang acak-acakan informasi pewahyuannya itu, ternyata mereka yang melakukan pelajaran secara mendalam terhadap Al-Quran melahirkan disiplin ilmu ribuan. Disiplin ilmu yang dilahirkan dari sebuah kitab yang diturunkan secara acak. Bagaimana Anda melihat umat Islam? Hukum-hukumnya begitu sempurna. Bahkan Al-Quran itu bisa dijadikan asas bernegara. Itulah Al-Quran. Padahal diwahyukan secara acak, beransur-ansur. Kenapa dianjurkan kenapa kemudian diwahyukan secara acak, beransur-ansur seperti itu? Untuk kemudian menjadi tantangan bagi seluruh umat manusia. Ayo buktikan kalau Al-Quran itu adalah bukan firman pencipta langit dan bumi. Cari kelemahannya. Jadi orang-orang yang akan mencari kelemahannya itu bingung, aku mau temukan di mana. Tapi begitu melihat umat Islam tersusun, ibadahnya tersusun, amalan harian tersusun, amalan mingguan tersusun, amalan bulanan, tahunan tersusun, mulai dari tidur sampai tidur kembali, ajaran Islam itu tersusun dengan indah. Berbeda dengan kalau buku dikarang, habis ini apa ya? Habis ini. Tunggu. Ganti, ini yang bagus. Susun sampai sebuah cerita kayak film. Tapi kalau wahyu itu tidak kemudian tersusun seperti yang diharapkan oleh para pembaca. Itulah Al-Quran.
sengaja diacak begitu oleh Allah supaya memancing orang untuk belajar. Contoh, ketika diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan tuh orang yang bertakwa ini. Tiba-tiba di bawahnya beda. Apa yang harus kita lakukan? Ya cari di mana ayat lanjutannya ini, di mana? Akhirnya waktu habis untuk mengkaji Quran. Makanya ayat pertama turun, Iqra, baca. Baca, disuruh baca supaya orang bisa memahami isi Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bukan buku yang dipelajari sehari dua hari. Al-Quran itu, Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran itu puluhan tahun. Al-Quran itu. Nah, jadi kalau ada ini ingin membaca Quran, belajar tentang Al-Quran, jadi bukan susunan cerita kisah yang harus dicari di dalam, tetapi konsep Tuhan, konsep ibadah, konsep hubungan dengan pencipta, konsep hubungan dengan sesama, dengan kepada makhluk, akhlak. Itulah yang kemudian harus kita cari dalam Al-Quran. Contoh, bagaimana Tuhan berbicara tentang konsep keberadaan dirinya, surah Al-Ikhlas. Itulah dulu yang dalami, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan ada tuh di dalam Ulangan 18:18, "Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya adalah bukan dari dirinya tetapi dari aku. Dan dia mengucapkan kemudian dengan Bismi Anoki, dengan menyebut namaku." Satu-satunya kitab suci ketika ingin dibaca ayat-ayatnya harus diawali dengan nama pencipta, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismi Anoki, hanya Al-Quran. Lalu dikatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai seluruh umat manusia. Jadi dari Nabi Muhammad memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mengatakan bahwa Allah Tuhan itu satu, bukan dua, bukan lebih. Allahus Samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan itu tidak bersilsilah, tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak setara dengan apapun itu. Tidak ada makhluk yang setara dengannya. Cuman dia sendiri, tidak ada yang lain. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Koko, apakah konsep bertuhan di dalam Islam ini menurut Koko ini masuk akal? Pertama, Qul huwallahu ahad. Apakah Anda setuju bahwa Tuhan itu adalah satu? Setuju? Setuju. Allahus Samad, apakah Anda setuju bahwa Tuhan itu di tempat bergantung segala sesuatunya? Alam semesta ini bergantung pada Tuhan. Anda setuju? Koko setuju? Lam yalid wa lam yulad. Apakah kau setuju bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak beranak, tidak diperanakkan? Apakah kau setuju dengan konsep itu? Bahwa pencipta langit dan bumi ini tidak bersilsilah, tidak punya opung, tidak punya tante, tidak punya saudara, tidak punya nenek, tidak punya kakek, ibu, ayah, dan seterusnya. Apakah kau setuju? Setuju dengan konsep itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan tidak setara dengan apapun. Apakah Koko setuju? Dan Koko ikhlas mengakui itu? Nggak ada paksaan? Tuhan Bang. satu-satu. Ya, gimana? Ya, ini kan saya kan lagi belajar nih Bang, sama seperti teman-teman Muslim tuh ada DM juga, mending asyhadu dulu katanya kan. Sedangkan aku tuh belum pelajari semuanya Bang. Sebelum kita mengambil komitmen untuk masuk ke dalam satu kepercayaan, tentu kita harus pelajari semuanya dong. Bukan berarti kita itu Muslim KTP. Nah, benar sekali. Percuma juga kita taat beribadah atau apapun, ketika ada pertanyaan masuk kita nggak bisa jawab, kita nggak hanya
dapat ilmu, cuma datang beribadah untuk apa? Hatinya memang untuk Allah. Tapi satu sisi, kamu ngerti gak sih Quran itu luas loh. Sedangkan belajar Alkitab aja saya dari dulu sampai sekarang masih belum paham sepenuhnya. Makanya dari sini kebanyakan orang itu pergi ibadah itu cuma rutinitas menurut saya ya Bang ya. Enggak semua, tapi menurut saya aja bahwasanya tuh ada pun oknum yang pergi ibadah karena oh aku ini Kristen, aku ini Islam, ya udah ibadah aja. Nah itu kan kurang tepat juga Bang. Tujuan kita ibadah kan Benar sekali, Bang. oh gitu loh, kalau harus ada tujuannya gitu loh Bang. Nah sama halnya juga, Iya, iya. makanya aku nggak masuk ke dalam Alkitab nih Bang. Karena apa? Satu sisi pengetahuan aku masih jauh gitu loh Bang. Kalau untuk menyetujui, ya abang kan senior saya, tentu saya setuju dong. Ya masuk akal juga yang abang bilang, gitu loh. Ya. Nah itu saya setuju Bang. Nah, terus yang kedua, Tuhan Lanjut, itu Bang, lanjut, Bang. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Itu koko terima kan? Dan Tuhan tidak bersilsilah. Dan Tuhan tidak setara dengan apapun. Nah itu sudah Islam itu. Itu ilmu tauhid. Dalam Islam Ya, Bang. ilmu tauhid. Tauhid sama kayak Yahudi Bang, bener Bang. Yahudi Iya. kan tauhid juga Bang. Iya saya juga Tauhid ada. juga. Iya. Lanjut Bang, nggak Nah, apa-apa Bang. Nah, Saya tanggapi sebentar. artinya ketika di dalam ajaran agama Islam Tuhan itu sudah diajarkan bahwa tiada Tuhan selain Dia, Dia tempat segala sesuatunya bergantung apapun itu, maka lanjutan daripada pengakuan kita kepada Allah itu adalah ibadah. Cara kita berhubungan dengan Pencipta. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kita mau ibadah sementara kita tidak tahu kita mau nyembah siapa ini? Kan begitu. Kalau orang Kristen kan ibadah kan kelihatan tuh ada Yesus. Kalau orang Hindu, Buddha ada kelihatan sembahan-sembahan. Nah, kalau Islam gimana? Enggak ada sembahannya. Nah, pola di kami adalah bahwa kami harus menyadari sepenuhnya bahwa Pencipta langit dan bumi itu menyatakan keberadaannya di seluruh penjuru. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan menyatakan diriku di segala penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Nah, artinya bahwa kami umat Islam itu ketika kami beribadah kepada Pencipta, Pencipta kami melihat kami, Pencipta kami mendengar kami, bahkan mengetahui isi hati kami. Maka cukup kami beribadah sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kami. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai umatku, ibadahlah kalian sebagaimana kalian melihat cara aku beribadah. Nah, kami takbir, Allahu Akbar. Wahai Dikau yang maha besar. Jadi ketika kami menyembah kepada Tuhan, apakah yang kami seru ini melihat? Melihat. Apakah yang kami seru ini mendengar? Mendengar. Sehingga Tuhan mengatakan, Tuhan hambaku sedang menyembahku. Nah, itulah kehebatan di Islam tuh. Kami tidak perlu melihat Tuhan karena kami sadar Tuhan itu ada. Itulah yang disebut iman. Kalau sudah dilihat itu bukan iman. Contoh, ini pulpen saya simpan di belakang. Apakah Anda percaya ada pulpen di belakang saya? Percaya. Apakah Anda beriman? Ada pulpen di belakang saya? Beda kan? Beda. Ini percaya bahwa ini pulpen, ini lihat. Tapi kalau yang tidak dilihat itu, ini juga enggak dilihat. Tetapi kita enggak beriman. Kenapa bukan beriman? Karena kita hanya beriman kepada apa yang menjadi pokok-pokok iman di dalam sebuah keyakinan. Termasuk beriman kepada Allah. Jadi kami menyembah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Engkau yang maha besar, aku menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Itu Allah mendengar,
Allah melihat. Kami tidak menyembah bentuk, kami tidak menyembah makhluk, kami tidak menyembah warna, tidak menyembah kemudian wujud dalam arti makhluk. Sampai selesai kami sholat, kami tahu bahwa Tuhan kami melihat. Makanya umat Islam itu, Bung, dimanapun mereka berada, kalau dia benar-benar Islam, dia akan menjaga tangannya, menjaga kelaminnya, menjaga perutnya, menjaga matanya. Kenapa? Karena mereka senantiasa merasa diawasi. Tidak ada tempat, tidak ada ruang tempat manusia sembunyi dari Tuhan, dari Allah. Orang beriman itu di dalam kamar seorang diri pun dia nggak berani untuk telanjang, malu sama Tuhannya, tidak berani berzina. Wah, nggak ada orang nih, tinggal berdua nih. Orang beriman nggak seperti itu. Tapi kalau ada orang yang Tuhannya makhluk, mereka bisa mengakal-akali. Toh Tuhan saya tidak maha melihat kok, dia lagi duduk di sebelah sana, nggak ada yang melihat. Masa dia bisa melihat tembus pandang? Enggak lah. Nah, itu kalau orang Tuhannya makhluk. Tapi kalau umat Islam, tidak ada ruang di atas muka bumi ini tempat sembunyi dari pengawasan Allah. Enggak ada. Allah melihat segala-galanya. Maka orang Islam, kalau dia masih melakukan maksiat, berarti syahadatnya itu masih bisa dipertanyakan. Makanya umat Islam itu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha menyaksikan, Tuhan yang maha mendengar. Nah, kalau kamu mempersaksikan Tuhan sehakikat seperti itu adanya, jaga lisan, jaga tindakan, jaga perbuatan, jaga ucapan, jaga semuanya. Itu berarti Anda betul-betul berpegang kepada kesaksian Anda. Nah, kenapa kalau orang Islam selalu ditanya, kamu bersaksi, emang lu lihat Tuhan? Kami enggak melihat Tuhan, tapi kami bersaksi segala sesuatunya itu disaksikan oleh Tuhan. Tak ada yang lolos dari kesaksian Tuhan. Nah, itulah kami umat Islam. Saya kira begitu untuk sementara. Saudara Koko, silakan. Ya Bang, makasih lagi nih Bang. Oke Bang, boleh bertanya lagi Bang? Ini kan saya belajar lagi nih Bang. Boleh, Abang, silakan. Nggak keberatan kan saya tanya lagi? Enggak. Oke, biar teman-teman yang di bawah itu bisa sama-sama belajar juga kan. Bukan hanya komentar yang nggak jelas. Oh, nanti dikomen oleh Kristen seperti ini, terus dibalas ujung-ujung nggak ada mencerminkan kamu itu Muslim. Ya udah biarin aja gitu loh. Kita fokus, kita datang untuk menambah, setidaknya di luar ibadah lah, menambah ilmu agar kita makin cerdas. Ketika ada pertanyaan sulit, Bang Juma udah jawab, kita catat gitu loh. Nah, itu baru orang yang mau belajar, bukan datang untuk jadi pendukung terus kalau dia menghujat kita juga menghujat. Jangan, ngapain gitu loh. Malah iblis ada di dalamnya, atau jin ya kalau nggak salah. Jin. Nah, saya juga bingung nih, kenapa ada jin, ada iblis nih Bang? Iblis, jin. Di Islam, saya bingung nih Bang. Ada iblis, ada jin. Kalau jin itu, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, jin ini kalau dia ingkar, tidak beribadah, namanya iblis. Manusia kalau dia ingkar, tidak beribadah kepada Allah, namanya kafir. Jadi makhluk jin ketika mereka kemudian ingkar, tidak beribadah, namanya iblis. Itulah yang menjadi iblis. Nah, manusia kalau dia tidak beribadah, itu yang namanya kafir. Makanya dalam Islam, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Iblis akan menjadikan orang-orang kafir ini sebagai penolong mereka untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Untuk mendurhakai. Ketika Tuhan pencipta langit dan bumi, contoh sederhana, pencipta langit dan bumi mengatakan, jangan kau makan babi, haram itu bagimu.
Maka iblis akan mencari mangsa. Siapa di antara manusia yang bisa melanggar hukum tersebut, akan aku jadikan sebagai tangan kananku untuk mempengaruhi orang lain untuk makan babi. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi jin itu bisa taat kepada Allah, bisa ingkar kepada Allah. Ketika dia ingkar, maka dia iblis, dia setan. Ketika kemudian umat manusia juga ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu dua potensi, bisa dia bertakwa, bisa dia menjadi jahat. Ketika dia menjadi jahat, maka dia segolongan dengan iblis. Jin ketika dia menjadi baik, maka dia segolongan dengan orang-orang yang beriman, tapi beda alam. Dia beribadah sesuai dengan polanya, dengan alamnya. Umat yang taat kepada Tuhannya beribadah sesuai dengan amalan, sesuai dengan alamnya. Seperti itu. Paham ya? Sama seperti di konsep Bible, Perjanjian Lama, ada malaikat. Malaikat ini kan makhluk suci kan, makhluk kudus. Tapi ada yang ingkar, itulah yang menjadi Satan. Yang tadinya malaikat menjadi iblis. Sama itu. Seperti itu. Bang. Saya menanggapi ya, Bang, ya. Mengenai Silakan. masih mengenai iblis dan jin ini, Bang. Berarti jin itu bisa sholat atau beribadah? Beribadah ya, tadi saya dengar ya, beribadah kalau nggak Iya, salah. beribadah. Beribadah sesuai dengan. Seperti apa ya, Bang Jumo? Nah, kita nggak tahu. Ada dalilnya nggak, Bang? Biar Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Cuma dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Kita nggak tahu bagaimana cara mereka beribadah kepada Tuhan, kita nggak paham. Karena alam semesta gitu ini, ya, Bang, ya? iya, karena alam semesta ini juga beribadah kepada Tuhan. Matahari begitu diciptakan, kau tunduk menjadi sumber cahaya alam semesta. Tunduk, ibadah dia, nggak pernah mengingkar. Gunung, kau sebagai pancang bumi, jangan lari dari situ, siap. Kau air, sifatmu adalah untuk kemudian dipakai membersihkan. Kau harus tunduk. Tapi manusia diberikan kebebasan, kehendak bebas. Kita manusia tidak direndahkan oleh pencipta kita. Kita dikasih derajat lebih tinggi dari semuanya. Dengan cara apa kita diberi kemudian derajat lebih tinggi? Kita tidak dibuat seperti matahari, kita tidak dibuat seperti malaikat, kita tidak dibuat seperti tanah, kita tidak dibuat seperti udara, langit. Manusia diberi kebebasan untuk memilih menjadi muslim atau menjadi kafir, kufur. Itulah keutamaan. Kata Allah, aku bisa saja menjadikan manusia itu tunduk. Bisa aku, sebagaimana aku buat matahari tunduk, sebagaimana aku buat langit tunduk, bisa aku buat mereka tunduk, manusia itu bisa. Tetapi aku tidak ingin merendahkan makhlukku itu. Aku ingin memuliakan makhlukku dengan memberikan kehendak bebas kepada mereka. Jadi kita di bumi ini, sebelum kematian datang, kita masih bebas seperti adik ini, si Koko. Bebas, sekarang saya mau belajar, saya antara Islam dan Kristen, karena masih ada di bumi. Tapi ketika ajal sudah datang, masuk ke liang lahat, kehidupan berikutnya, tak ada lagi berpaling ke bumi. Kita harus berhadapan dengan urusan kita ke Tuhan kita, menghadap ke depan, bukan menghadap ke bumi lagi. Nah, mumpung masih di bumi, benar yang langkah yang ada ambil, belajar di manakah kebenaran hakiki itu yang terjadi. Apakah di agama saya sekarang atau justru di Islam? Seperti itu. Iya, Bang. Berarti kita manusia ini dikasih pilihan ya, Bang, ya. Mau ikut yang jahat atau yang baik, mau belajar agama apapun boleh, bebas. Karena Tuhan itu Allah itu beri kebebasan untuk umatnya memilih. Nah, satu pertanyaan lagi, Bang. Kenapa Allah menciptakan manusia? Dan kenapa harus ada yang menderita, terus ada yang nggak ada tangan, cacat, terlahir? Itu kan maksudnya apa? Tujuan intinya kenapa Allah menciptakan manusia? Baik. Dan kenapa dikasih penderitaan? Apalagi yang beriman terus tetap aja menderita gitu loh, Bang. Terima kasih, Bang. Iya. Baik. Jadi dalam Al-Quran dikatakan begini.
Bismillahirrahmanirrahim. La yus'al amma yaf'al. Jadi Allah tidak ditanya apa yang Allah kerjakan. Jadi kita nggak tanya kenapa Allah kita nggak tanya. Tetapi apa kata Allah? Wahum yus'alun. Kita lah ini yang akan ditanya. Apa yang telah kamu perbuat setelah aku ciptakan engkau? Contoh ya, contoh. Seketika pencipta langit dan bumi kita itu murka, marah kepada manusia. Janganlah bahterahnuh, gak usah terlalu berat. Cukup membuat kita mengecil. Semakin hari mengecil kita, mengecil hingga kita sebesar semut. Sementara binatang-binatang lain tetap pada posisinya. Kira-kira nih, kalau keadaan itu bisa terjadi, kita mengecil kayak semut, bagaimana kita bisa menghindar dari kejaran cicak? Sedangkan dari ruang tamu untuk sampai ke dapur kita butuh beberapa hari karena kita hanyalah seekor semut. Dari cicak kita lolos, ada lagi laba-laba. Laba-laba lolos kita, ada lagi kecoa, belum lagi yang lain. Semua makhluk yang sehari ini kita lihat kecil akan menjadi raksasa ketika Tuhan tidak sayang kepada kita hambanya. Maka kita tak patut bertanya kenapa. Kita saatnya yang ditanya. Wahum yus'alun. Apa yang kamu kerjakan setelah aku ciptakan kamu begitu sempurna? Aku kasih kau akal, yang lain aku tidak kasih akal. Aku kasih kau pengecap lidah yang begitu sempurna. Lidah yang kau pakai dengan lidah buaya, dengan lidah kerah itu tak sama. Lidah kerah hanya cocok dengan tumbuh-tumbuhan, tapi lidahmu segala macam rasa bisa kau rasakan. Kau nggak berterima kasih kepadaku, malah kau bertanya kenapa begini, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini. Itu Al-Quran mengatakan la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya. Bahkan sekedar kita untuk berdiskusi kepada Tuhan sebelum kita turun ke bumi, itu tidak. Tuhan, kau ciptakanlah aku jadi perempuan yang cantik tapinya ya. Kau ciptakan aku di tahun sekian dari seorang rahim ibu pejabat. Jangan kau ciptakan aku jadi laki-laki, nggak mau aku. Dan jangan kau ciptakan aku dari seorang wanita miskin. Aku mau yang kaya. Nggak ada urusan. Ketika Allah mengatakan jadi, maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan mau, itu yang terjadi. Kita tak ada intervensi terhadap Tuhan. Maka apa yang terjadi sekarang? Koko sudah jadi Koko, Bang Suma sudah jadi Bang Suma. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada pencipta. Dengan cara apa? Tunduk beribadah. Bayangkan kalau tiba-tiba saja napas dihentikan 3 menit, tapi kita tidak mati. Tiba-tiba penglihatan dicabut oleh Allah, tapi kita tidak buta sepermanen. Tiba-tiba mati rasa tubuh kita ini. Wow, sekarang kita masih sehat, normal, tetapi kita nggak pernah beribadah kepada Tuhan kita. Malah kita beribadah kepada yang bukan Tuhan, hanya gara-gara doktrin, dogma. Sementara pencipta yang menciptakan kita melupakan. Hanya gara-gara doktrin, dogma, hanya karena mengatakan, oh dia maha dia sangat kasih, dengan kasihnya dia rela mati untuk wah, kamu melupakan yang menciptakan kamu. Hanya gara-gara ada kejadian seperti itu kau jatuh cinta sama yang itu. Padahal itu cuma doktrin, dogma. Sementara yang memberikan kamu oksigen, yang menyusun jantungmu, empeduhmu, limpa, paru-paru, yang mengatur pertumbuhan badanmu, kau tidak berterima kasih kepadanya. Sementara yang kau tuhankan itu siang malam juga tunduk berserah diri kepada yang menciptakan yang maha besar. Siang malam dia berdoa, siang malam dia sujud. Kenapa pula kau sembah dia? Oleh karena kau tidak melihatnya. Kamu sepele kepada Tuhanmu karena kau enggak melihatnya. Apakah kau sudah pernah melihat dirimu? Tidak pernah kau melihat dirimu. Yang kau lihat adalah matamu, yang kau lihat adalah hidungmu, yang kau lihat adalah pipimu, yang kau lihat adalah tanganmu, yang kau lihat adalah dadamu, kakimu. Kamu tidak pernah melihat dirimu sejak aku ciptakan sampai detik ini. Gimana kau mau melihat aku? Kau yang aku ciptakan dari tidak ada menjadi ada saja, kamu gak mampu melihat diri lo. Bagaimana kau bisa meraba aku? Hah? Aku
kasih akal supaya kau sampai kepadaku. Tapi bukan aku ciptakan akal untuk kau menentangku. Aku ciptakan kau untuk sempurna. Sekarang kalau kau mengatakan kau bisa melihat aku, lihat aja dulu dirimu. Mana dirimu? Tunjuk dirimu yang mana. Ini, itu pipimu. Ini, itu matamu. Ini, itu jidatmu. Ini, dadamu. Aku minta kau yang mana. Kau sebenarnya tidak ada. Kau itu nggak ada. Yang ada hanya aku. Akulah yang ada. Kalian semua ini tidak ada. Kalian ada hanya bias dari aku. Cari dirimu. Rohmu, coba tunjukkan rohmu. Dari sejak engkau menangis keluar dari rahim ibumu sampai sekarang, kau tidak pernah melihat rohmu kan? Coba lihat dulu pita suaramu. Suaramu yang keluar dari mulutmu itu kau bisa lihat? Gak bisa kan? Rohmu bisa kau lihat. Padahal rohmu dengan dirimu kau tidak pernah terpisah sedetik pun. Tapi kau belum pernah mengenal rohmu kan? Ya, jadi jangan bermimpi melihat aku. Cukup kau angkat tanganmu berserah diri kepadaku, itu sudah cukup. Itu di Islam. Jadi sangat lucu ketika ada orang, maaf nih, ada orang yang menyembah kepada sesamanya makhluk. Dipikirnya Tuhan itu hanya seleb pelitu. Alamak. Dipikirnya Tuhan itu korbankan darah untuk ya Allah ya Karim. Sehelai bulu ini saja kita nggak bisa balas. Gimana cara kita mau balas sehelai bulu dalam tubuh kita ini? Coba bayangkan Adinda, Al-Quran surah Qaf ayat 16, apa kata Allah? Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Jadi ngapain ku cari aku? Masa kau nggak bisa menemukan aku? Sekarang kau masukkan makanan ke dalam mulutmu, kau kunyah masuk ke dalam tubuhmu, rambutmu bertumbuh, tiap bulan kau potong rambut. Pernah kau tiap bulan potong gigi? Ada kau potong gigimu setiap bulan? Siapa yang menahan pertumbuhan gigimu? Kau. Siapa yang menahan pertumbuhan tulang rusukmu sampai tidak tumbuh seperti kuku? Padahal semua masuk. Nutrisi aku yang membagi, bukan kamu. Aku, itulah bukti bahwa aku lebih dekat daripada dirimu sendiri. Dari kamu lebih dekat ke urat lehermu, tapi aku lebih dekat lagi daripada itu. Bukan kau yang menjaga pertumbuhan gigimu kan? Bukan kau yang menjaga pertumbuhan bulu matamu? Bukan kau yang menjaga kemudian pertumbuhan tulang rusukmu? Aku yang menjaganya, bukan kamu. Kamu itu nggak ada. Aku yang ada itu aku. Kamu itu cuman ada. Kamu itu cuman ciptaan. Hanya tunduk berserah kepada yang ada. Kita ini sesuatu yang tidak ada. Kita hanya menyembah kepada yang ada. Makanya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Adapun makan itu hanya selingan. Adapun tidur itu hanya selingan. Adapun kerja itu hanya selingan. Adapun dia nikah itu hanya selingan. Aku ciptakan untuk ibadah, titik. Hidupmu hanya ibadah kepadaku. Yang lainnya itu hanya selingan saja. Wah, kalau begitu Tuhan otoriter. Ya, namanya Tuhan. Aku Tuhan. Nggak ada yang bisa intervensi. Aku Tuhan. Tetapi aku penyayang. Aku pengasih samamu. Aku malu kalau aku mengatakan aku pengasih, aku penyayang. Aku nggak menyayangi kalian. Coba lihat orang-orang yang tidak menyembahku. Ada aku kasih bencana? Enggak. Aku tetap kasih rezeki. Coba lihat mereka yang ingkar kepada aku. Ada aku tahan oksigen untuk tidak dihisapnya? Tidak, aku tetap kasih oksigen. Aku kasih ruang mereka untuk berpikir, untuk mencari aku, untuk menemukan aku. Dengan cara apa? Aku utus para nabiku. Aku utus kemudian orang-orang cendekiawan di tengah-tengah mereka. Aku sampaikan kepada mereka kebenaran melalui lisan-lisan hambaku yang soleh. Supaya mereka menemukan aku. Aku buatkan jannah, taman yang indah, tempat yang indah bagi mereka yang taat beribadah kepadaku. Dan aku simpankan sebuah lembah yang penuh dengan siksaan bagi mereka yang tidak menggunakan akal hingga melupakan aku. Itu realnya di dalam Islam, Koko. Silakan. Baik, Maaf kalau bahasa saya belepotan, silakan. nggak apa-apa bang. Ini nambah wawasan juga kan. Setidaknya tuh kalau di pendeta itu khotbah, kalau ini ustadz ceramah, jadi dapat ceramah juga. Bukan Siap. hanya depan gang saya masjid bang. Oh, siap. Jadi kadang saya mendengar juga. Nah oke bang, terima kasih tanggapannya bang. Abang berarti kita itu sebagai manusia
tidak perlu berdoa atau bertanya pada Allah bahwasanya, oh kenapa aku diciptakan dengan kekuranganku. Itu kita nggak perlu tanya ya Bang. Kenapa manusia diciptakan dan tujuannya apa? Nah, kalau saya pribadi kan pengen tahu Bang, di Quran itu mengajarkan seperti apa. Kita sebagai manusia diciptakan tuh tujuannya apa? Oke, yang tadi Bang Juma bilang kita bersyukur, Untuk itu saya ibadah. setuju. Beribadah, bersyukur, habis itu harus tunduk dan berserah. Nah, itu saya setuju Bang. Nah, satu pertanyaan saya yang Abang jawab itu jangan tanya. Jadi itu berarti saya salah Bang bertanya nih Bang. Kalau Bukan. Iya, maksudnya saya Bukan. jawaban kenapa manusia diciptakan. Padahal Allah kan besar, maha besar gitu loh Bang. Nah, tujuan diciptakannya manusia itu apa? Dan pada akhirnya garis finishnya ujung-ujung penghakiman. Kan Allah kan maha besar, apapun dia bisa lakukan. Kenapa nggak langsung bawa ke surga aja, ngapain harus ke neraka dulu gitu loh Bang. Nah, saya butuh jawaban itu sih Bang. Iya. Iya. Baik. Silakan Bang. Jadi baik. Jadi itu tadi kan sudah dikatakan la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya, Allah tidak dievaluasi, Allah kemudian tidak dikritisin terhadap apa yang menjadi kehendak Allah, kan gitu. Allah yang menghendaki segala sesuatunya itu terjadi karena kasih sayangnya. Kan sejatinya kita ini tadinya nggak ada kan. Allah menciptakan. Lalu diciptakanlah seluruh makhluk yang lain. Lalu diciptakanlah manusia ini dengan berjuta kemanjaan kasih sayang Allah kepada kita sebagai manusia. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita menentukan sikap, cara kita berpakaian, cara kita makan, itu semua istimewa dibandingkan makhluk yang lain, kan gitu. Nah, itu tadi yang saya katakan, Tuhan tidak menciptakan kita menjadi seperti makhluk lainnya. Tuhan menciptakan kita dengan diberi kehendak bebas, dikasih pilihan, tidak dipatok, ini harus ke neraka, enggak, dikasih pilihan. Sehingga ketika Tuhan memberikan pilihan kepada kita, maka itulah wujud cinta kasih sayang Tuhan kepada kita. Kan dikasih pilihan nih, ini yang baik, ini yang, bagaimana cara saya menentukan yang baik? Dikasih akal. Loh, semua orang bisa baik, nih kasih petunjuk, ada manual book dari seorang nabi, jadikan petunjuk itu untuk kemudian kau jalani di dalam hidupmu. Itu utusan, itulah fungsi nabi, diutus untuk supaya kita yang punya kehendak bebas ini bisa terarah di dalam hidup. Kenapa? Karena di samping kita ada yang disebut iblis. Iblis menggoda batu, batu enggak goyang. Iblis menggoda malaikat, malaikat enggak goyang. Tapi iblis menggoda manusia, manusia bisa goyang. Kenapa? Karena pada diri manusia ada kesempurnaan. Apa itu? Ada syahwat, ada nafsu. Pada diri kita itu ada nafsu. Maka iblis datang melalui itu, pintu itu. Adam jatuh melalui pintu itu, Hawa jatuh melalui pintu itu, nafsu. Nah, makhluk yang lain tidak diberikan. Tidak diberikan nafsu sebagaimana manusia diberikan nafsu yang sempurna. Makhluk yang lain tidak diberi akal. Jadi ketika makhluk yang lain diberikan keinginan, tidak ada penyeimbangnya, yaitu tidak ada akal, tidak ada potensi baik. Kalau kita manusia diberikan kehendak bebas itu. Makanya manusia terdiri dari 3 komponen dalam tataran ini. Yang pertama adalah dia makhluk yang punya tingkat intelijensi, kecerdasan, kepintaran. Yang kedua, kehendak bebas. Yang ketiga adalah cobaan. Ini, ada cobaan, ada kehendak bebas, ada akal sehat. Kita manusia diberi akal sehat. Setelah kita diberi akal sehat, kita diberi pilihan. Setelah ada pilihan, kita diuji. Apakah setelah kita memilih Islam, ujiannya tidak ada? Ada ujiannya. Apakah orang ini bisa bertahan dalam hidupnya Islam
tetapi kemudian dia tidak taat kepada Tuhan, ada ujiannya. Semuanya serba diuji. Manusia itu diuji, tidak seperti makhluk lain. Tidak ada ujian untuk makhluk lain. Nah, untuk itulah kemudian orang yang menggunakan akal, orang yang memilih kebenaran pasti ada ujian. Contoh, kalau orang-orang kafir dalam pandangan Islam, mereka nggak diuji lagi. Mereka nggak diuji. Kenapa nggak diuji? Ya buat apa diuji? Wong dia sudah tidak beriman. Makanya kami sebagai apologet Islam itu ketika melihat saudara-saudara kami Kristen, ketaatan orang Kristen itu bukan ketaatan terhadap firman Tuhan. Tapi ketaatan orang Kristen itu adalah ketaatan kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Itu seperti misalnya ibadah minggu. Di mana perintah ibadah minggunya? Makan babi. Di mana perintah Tuhan makan babi? Tidak bersunat. Di mana perintah Tuhan tidak bersunat? Apalagi Natalan dan seterusnya. Mohon maaf. Di mana perintah Tuhan seperti itu? Jadi ketaatan-ketaatan yang dilakoni memang taat, tetapi taat terhadap makhluk, bukan taat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan saya sering bertanya kepada saudara-saudara kami Kristiani, nabi mana yang diutus kepada Kristen? Kalau kami kan Nabi Muhammad, Yahudi Nabi Musa, Nasrani Isa, Kristen, Katolik, Protestan, nabinya siapa? Itu yang sering kami pertanyakan dan sampai hari ini belum ada yang bisa jawab. Kecuali mereka mengatakan nabi kami adalah Yesus. Oh, Yesus tidak mengajarkan Katolik, Yesus tidak mengajarkan Kristen. Nabi kami adalah Musa. Oh, Musa hanya untuk kaumnya Bani Israel. Seperti itu kok. Oke Bang, Silakan. terima kasih Bang. Cukup puas sih Bang. Ya, Jawabannya. baik. Banyak ilmu yang saya Siap. dapat dari Abang nih. Dan Makasih, ini Bang, Koko. tentang babi nih Bang. Tentang babi nih Bang. Kan adik saya Iya. itu Muslim. Dan siap. ya campuran lah, papa China dan adik saya Jawa. Jadi Iya. tuh dalam satu Siap. rumah tuh kadang nenek itu masak babi nih. Terus Iya. adikku itu juga nggak peduli mau masak babi atau apa, yang penting nggak boleh makan. Kayak orang tua papa bilang, kamu Iya. ini nggak makan babi, kan keturunan dulu kecil kamu juga ada makan babi gitu loh. Nah, jadi pertanyaan saya gini loh Bang, apakah ketika ada kuali yang dimasak sama babi, terus kita cuci, terus adik saya masak lagi untuk dirinya, atau nenek saya masak lagi, itu ada pengaruh gak sih, atau harus steril banget gitu loh Bang? Ya, harusnya steril sih. Beda Steril ya? tempat. Iya. Beda tempat makan. Berarti gitu. selama ini adik saya kurang tepat dong Bang? Ya, nggak ada hukum bagi yang belum tahu. Oh, berarti aman Kecuali dong ya sudah Bang? tahu. Iya. Oke. Berarti sekarang adik saya nih pasti dia ada nonton, dia juga akan dengar kan? Berarti nggak boleh, berarti Bang ya? Iya, nggak boleh. Mereka harus Oke. punya wadah sendiri. Ada umur berapa kok? Adikku baru tamat 19. Mereka Ya, sudah cuma kan pintar, ilmunya cerdas. masih belum kuat, tahu baca tapi itu nggak tahu artinya gitu loh Bang. Dan saya juga, Iya, iya. apakah belajar di sini itu efektif di AI Quran ini? Maksudnya kan itu kan terjemahan. Takutnya tuh terjemahannya tuh salah gitu loh Bang. Ya, kalau atau gini, kalau Koko mau belajar tentang Islam secara mendalam, bisa ke ini Kohani, Kohani. Coba aku catat ya, dulu Bang, siapa Bang? atau Ustaz Felix juga bisa hubungi mereka. Atau ada adik saya juga mualaf juga, anak seorang pendeta Ahmad Tarigan, itu juga bisa. Oh, ini Iya. Bagus sih kalau Komen belajarnya. mending kau belajar tulisan Arab aja gitu loh, tulisan Arab aja. Maksudnya percuma saya baca tuh nggak tahu arti, aku mau tepat gitu loh. Kalau terjemahan Iya, itu benar, nah ya udah aku ikutin aja gitu loh. Iya. Nah kata abang kan tadi kan Quran kan acak-acakan nih Bang. Nah kalau Iya. di Alkitab kan pada saat Nabi Muhammad kan wahyu
Ini jaringan kita ya. Malaikat di Bang. Jaringan kita ya teman-teman. Halo Bang. Iya, halo. Al-Quran bukan Halo, halo. acak-acakan. Al-Quran pewahyuannya diacak. Iya. Iya, maksud saya gini loh Bang. Gimana ya? Ada nggak sih kayak rekomendasi kayak toko-toko Quran tuh, aku mau lihat nabinya dari 1 sampai akhir tuh bacanya tuh gimana urutannya tuh Bang? Saya Boleh. pengen tahu belajar tentang nabi ini nanti Atau nanti nabi komunikasi ini, terus ada dengan- Nabi Isa juga kan? Gimana kalau belajar dengan guru saya langsung? Kalau mau mendalami Kalau tentang dari Quran. guru nih Bang, saya kan penerjemah Bang, saya kerja, nggak ada waktu Bang. Kalau belajar tulisan Arab langsung juga saya pengen juga ilmu juga Bang. Cuma Nah, itu waktunya dia nggak tepat, maksudku. nggak mungkin secara cepat gitu loh. Maksudnya Abang ada rekomendasi nggak buku Iya, atau apa gitu loh buku. Bang, tentang toko-toko Islam gitu loh, nabi-nabi sebelumnya gitu loh Bang. Nabi-nabi sebelumnya gimana maksudnya? Maksudnya saya Maksudnya- pengen tahu cerita tentang nabi-nabi sebelumnya supaya saya bisa belajar dan cepat gitu loh Bang. Dari nabi kan banyak Bang, 1 sampai sekian kan Bang. Heeh. Nah, saya mau belajar baca di mana, sedangkan di Quran itu acak gitu loh Bang. Beli aja kitab tentang kisah-kisah para nabi. Bisa Ada ya? juga Namanya apa, dalami Bang? dulu. Oh, kalau itu saya tidak terlalu paham kitabnya. Satu yang bagus kita baca itu adalah kisah di Sirah Nabawiyah. Nih kitab saya ini. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan Bang. Jangan repot-repot Bang. Nih, Saya screenshot Bang ya, sorry ya. boleh. Itu tulisannya bahasa Indonesia atau Arab Bang? Bahasa Arab ini, Sirah Nabawiyah. Waduh, bahasa Arab. Tapi Adik saya aja nggak dalamnya paham Bang. bahasa Indonesia isinya. Oh, bahasa Indonesia. Oh, aman lah Bang. Isinya. Heeh. Berarti itu sesuai Quran atau hadis Bang? Iya, Quran dan hadits. Oh, berarti Ada itu Qurannya. terstruktur ya Bang ya, dari Nabi 1 sampai akhir ya Bang ya? Kalau ini cuman bercerita tentang Nabi Muhammad. Oh, terus Nabi sebelumnya Bang? Di Quran itu kan ada Isa juga Bang. Nabi sebelumnya juga ada Bang. Iya. Nanti coba dibawa. Ada nggak yang bisa rekomendasi kitab atau cerita-cerita Nabi? Iya. Komalnya bisa nambah gak Bang? Biar mereka tuh bisa naik juga Bang. Kasih tahu Bang gitu. Boleh. Iya. Jadi tuh ada ini- suatu yang berbeda di channel Silakan. ini kan. Dinda Saling Dio sharing. naik dulu Dinda Dio. Beliau butuh bantuan. Sabar ya, Ko ya. Ya nggak apa-apa Bang. Ini juga berdiskusi nih Bang. Saya juga senang nih ilmu nih. Kalau di les Siap. di les ini nggak mungkin dapat ilmu kayak gini Bang. Paling diajarin cara baca Quran, ngaji. Iya. Sedangkan saya mau ekspor gitu loh Bang. Oke, saya mute dulu. Koko di mana? Di Jakarta atau di mana ini? Saya di Sulawesi Bang. Abang di mana Bang? Kapan-kapan boleh lah kita meet up Bang. Oh, Sulawesi. Saya di Makassar. Oh, Makassar. Manado ya? Assalamualaikum kan. Saya di Morowali. Silakan Bang Dio duluan. Boleh. Ya, Koko Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa ini sekarang sudah banyak ininya terjemahannya. Judulnya itu Qososul Anbiya. Kalau terjemahannya itu kisah-kisah para nabi. Itu Boleh kayak- DM nggak nanti? Boleh. Bang? Boleh banget. Iya. Siap. Saya DM. Soalnya adikku kan dia juga belum baca Quran maksudnya nggak tahu artinya kan, dia pengen beli buku karena kan aku pengen belajar. Adikku juga bersemangat gitu loh. Dia mau cari Quran yang ada terjemahannya itu. Siapa tahu ada yang bisa rekomen kan gitu loh. Biar adik saya juga sama-sama belajar. Oke, siap. Insya Allah. Kalau bisa, kalau perlu nanti kirim alamatnya, nanti saya kirimkan bukunya. Nggak apa-apa Mak. Nanti biar saya cari aja, jangan repot-repot. Saya nggak suka repotin orang Bang. Aman. Halo. Oke Bang, thank you Bang. Ya, sama-sama Koko Tris. Semoga bermanfaat.
Nanti Oke, saya DM ya. oke. Iya. Paling itu dulu Juma. Saya merasa ngerepotin Baik. Bang Juma nih. Kayak gini nih. Enggak. Satu Itu- harian sama saya aja. Aman, aman. enggak. Itu kewajiban bagi Nanti kami ada sebagai pertanyaan muslim. lagi, saya tanya lagi gitu loh Bang. Sebenarnya masih Boleh, ada, boleh. cuma kasih teman-teman yang lain dulu lah, biar teman-teman lain naik kan. Nah cuma pesan Boleh, saya boleh. untuk teman-teman yang muslim ini jangan sampai lah ngehujat yang gimana, karena kita kan bukan ahlinya. Kalau Bang Juma kan ya dia menjelaskan, artinya dia udah menguasai dua kitab itu, dia menjelaskan ya wajar aja bisa menanggapi. Jangan sampai ketika kita ketemu orang ini kita ngehujat, nah itu juga jelekin nama Islam. Islam nggak ngajar gitu. Islam itu indah, Masya Allah. gitu loh. Nah, Makasih kok, Bang, makasih. mau tanya nih Bang, kalau menurut Abang teman-teman kita, sorry ya Bang, yang Muslim yang tentang apa gusur gereja itu benar gak sih sikap seperti itu Bang? Ini menurut pandangan Abang ya Bang? Dilarang. Dilarang. Dalam keadaan perang saja, Islam itu dilarang merusak rumah ibadah. Dilarang. Iya, Apalagi sampai dalam keadaan teriak-teriak tenang. Allah, Boleh. Allahu Akbar, emang boleh gitu loh Bang? Menyebut nama Nggak Allah boleh, nggak sembarangan. Allah, nama Allah kan Nggak besar boleh. gitu loh. Tanpa alasan yang dibenarkan itu nggak boleh. Nggak boleh. Dengar tuh teman-teman. Oh, paling itu aja dulu Bang ya. Nanti ada pertanyaan Iya, lagi saya naik iya. Bang. Mungkin nggak Iya. sekarang Bang, karena di sini udah jam 22 kan. Siap. Di Oke lah. kan Lain kali lagi 22 kan, kita Bang? jumpa. Iya. Untuk teman-teman. Siap. Iya, saya selalu pantau kok Bang. Tenang Bang. Oke, terima kasih Bang. Oke. Makasih. Ko, Assalamualaikum makasih. ya Bang. Waalaikum. Sehat Assalamualaikum, selalu. Bang. Waalaikum. Selalu Bang. Siap. Yuk, Bang siap. Dio. Sama-sama. Oke. Oke, karena aku juga Baik. izin standby di bawah. Baik. Oke, Iya karena Dinda, aku- iya Dinda. Ya, Assalamualaikum. Sehat-sehat Ki selalu. Jangan Siap. lupa selalu bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, dia aku bilang aku bukan ustaz. Jangan kau tanya aku tentang kisah-kisah Nabi bah. Oh, kisah bom-bom, kisah yang lain saya puding berani apanya aku. Tapi kalau kisah Nabi, ya ustaz kita lah itu pakarnya. Aku bukan ustaz. Aku ini pembibal. Halo, semangat malam saudara Kriston, thanks ya Tandi Linting. Oke. Salam kenal abang, termute abangku, silakan. Ya, Termute. terima kasih. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan abang ini ganteng kali bah. Saya Protestan, Bang. Baik, baik. Saya ada tema bang. Tema saya terkait dengan Dewa Molok. Ya, silakan. Bang. Dewa Molok. Iya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam sama seperti Yudaism, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 diterangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan sebuah aturan kepada setiap umat nabi-nabi berkurban menggunakan hewan. Al-Quran yang menerangkan itu, hewan ternak. Lalu di dalam Imamat 1 nomor 2 juga demikian adanya. Katakanlah kepada orang Israel, bila mana mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nah, yang di Kristen ini yang kami agak-agak aneh gitu. Karena mereka memiliki konsep anak manusia menebus dosa manusia. Ini hal baru. Sedangkan kalau di Yudaism, hewan ternak. Nah, sampai kemudian saya melihat di dalam Yohanes 1:29, Yesus di situ disetarakan sebagai domba. Saking pinginnya dosa ditebus, Yesus pun disetarakan domba di sana. Silakan, gimana tanggapan saudara? Iya, di dalam kekristenan, kalau kita merujuk kepada perjanjian lama seperti yang Abang bilang di dalam imamat, imamat itu berbicara mengenai kurban, di mana umat Israel setiap melakukan dosa dan kesalahan, maka mereka akan
melakukan kurban penebusan salah dan pendamaian dengan Allah. Dan itu adalah sistem yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Iya, iya. Itu memang sudah menjadi tradisi. Karena Yesus sendiri pernah pun mengajarkan hal yang sama. Di dalam Matius 8:4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Artinya hewan. Bahkan ada sedikit yang menggelitik pikiran saya. Ketika Paulus itu kembali ke kota Yerusalem setelah mengajarkan ajaran konsep kekristenan di luar Yerusalem, tertulis di KPR 21 nomor 15 sampai 26. Di situ Paulus juga kembali bertobat dan melakukan pentahiran diri dan persembahan di dalam bait suci, Baitullah atau bait Allah. Padahal di luar daripada Yerusalem, dia sudah mengajarkan korban satu kali, yaitu Yesus. Persembahan sekali saja itu Yesus. Tapi begitu kembali ke Yerusalem, dia dipanggil oleh imam-imam dan tua-tua yang ada di sana. Dia bertaubat dari mengajarkan ajaran makan segala yang diharamkan Torah, kemudian tidak bersunat. Itu Paulus malah bertobat. Gitu bang. Jadi pola daripada korban Yesus sebagai manusia untuk nebus dosa itu, ya itu hanya ajaran Paulus doang kepada non-Yahudi dan tidak berlaku untuk orang Yahudi saja. Karena kenapa? Yesus mengecam, bahkan Yesus mengatakan ahli Taurat, orang Farisi itu adalah orang neraka. Mereka adalah orang neraka yang tidak luput dari neraka disebabkan karena nenek moyang mereka telah menyalib utusan Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang diutus kepada mereka. Maka mereka menanggung ya darah daripada orang-orang benar ini. Jadi nggak ada ditebus. Seperti itu bang. Silakan. Ya, lalu pertanyaannya maksudnya gimana? Pertanyaan saya, Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Darahnya dipersembahkan kepada siapa? Iya. Maksudnya ini darahnya dipersembahkan. Tidak ada ajaran di dalam kekristenan bahwa darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa. Tidak ada bentuk penyembahan atau ibadah di mana Yesus itu sebagai tumbal atau sebagai makanya saya agak bingung nih. Yesus itu darahnya dipersembahkan karena dalam kekristenan itu nggak ada itu. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa, nggak ada. Jadi gini bang, kalau saya melihat di dalam surat Paulus ya, kita masuk ke dalam Paulus karena konsep ini kan dari Paulus datangnya. Ibrani juga menerangkan, Ibrani 9 nomor 28. Di situ jelas sekali kok Yesus dipersembahkan. Nah, pertanyaannya itu dipersembahkan kepada siapa? Demikian di mana pula tadi bang Kristus Yesus dipersembahkan? Di mana tadi? Ibrani 9 nomor 28. Silakan. Ibrani 9:28. Demikian pula Siap. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Maksudnya dipersembahkan kepada siapa? Di mana ini bang persembahkan? Ya, itulah yang saya pertanyakan. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa sementara Elohim tidak membutuhkan persembahan darah manusia atau tubuh manusia untuk nebus dosa. Malah Tuhan orang Yahudi nggak mau. Marah besar Tuhannya orang Yahudi kalau mempersembahkan darah manusia untuk tebus dosa. Malah yang ada di kitab Imamat 18, Imamat 20, orang yang mempersembahkan anak manusia itu biasanya ke dewa Molok. Kalau kepada Tuhan itu nggak mungkin. Nah, sedangkan di dalam kitab di perjanjian lama dipersembahkan kepada Molok di mana? Di Imamat 20 bang, Imamat 20 nomor 3, Imamat 18 21 juga. Iya.
Imamat 20 ayat 3 Bang ya. Iya. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Nah, tapi justru di sini Tuhan menentang ini Bang, bahwa ada anak-anaknya dipersembahkan kepada Molok dan itu justru Tuhan marah. Iya, makanya tidak ada. Makanya saya pertanyakan, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Tidak ada beberapa data di dalam sini, Bang. Oke, di mana, Bang? Yang tadi yang saya katakan tadi, Bang. Yang saya katakan Ibrani 9 itu. Tidak kan di situ jelas tidak mempersembahkan, mengorbankan diri, Bang. Mengorbankan diri. Iya, tapi kalau kita masuk ke dalam bahasa Yunani kan bukan mengorbankan diri di situ. Oke, coba kita masuk ke Yunani, Bang ya. Iya, silakan. Ibrani 9 nomor 28. Iya. Ibrani 9:28. Oke. Siap. Yang ini, Bang ya? Iya. Yang mana, Bang? Silakan. Coba kata prosperonya itu apa? Itu kan persembahan. Mana prospero? Di mana itu, Bang? Coba dari sini Bang dibaca dulu. Coba abang yang baca. Kan abang punya kitab, bukan saya. Ya, ya. Silakan. Autokai o Christos apax pros teis dia na sekon tas amastias kolon tele paneek deutero seris apartias eistos. Di mana, Bang? Auton dia yang mana, Bang? Maksudnya, Bang? Ya, coba diterjemahkan abangku, silakan. Oh, saya nggak bisa baca, Bang. Terjemahkannya gimana, Bang? Abang bisa? Di mana yang tadi kata yang Abang maksud tadi mana? Itu kan kitab abang itu kan. Iya, makanya coba saya diterjemahkan dulu. Oke, Anda kan pasti tahu ya. terjemahannya apa. Oke, iya. saya terjemahkan ya. Baik. Autokai, demikian pula autokai o Kristus, demikian pula Kristus apas hanya satu kali prosperteis mengorbankan. Di situ mengorbankan, Bang. Bukan mempersembahkan. Bukan, mengorbankan. Oke. Saya coba lihat di Alkitab Sabda boleh ya? Ini aja, Bang. Ini kan ada Yunani langsung ini, Bang. Itu kan terjemahan dari Indonesia ke Yunani, Bang. Oke, kalau begitu saya coba kasih yang ini aja, yang originalnya ya. Kodeks berapa itu, Coba. Bang? Kodeks berapa? Tunggu. Papirus Tunggu. berapa? Sabar, Bang ya. Saya perlihatkan di sini karena jemaat beda cara jemaat gereja dengan cara seorang yang pendeta gitu. Kalau jemaat seperti saya cara belajarnya. Oke, papirus berapa, Bang? Coba dilihat di sini, Bung. Kita lihat di sini. Ini ya. Ini Alkitab Sabda ini. Jadi tidak perlu terlalu tinggi ilmunya kalau jemaat aja hanya kelas terjemah. Mereka nggak diajari seperti Pak Pendeta yang belajar nih. Ibrani 9
nomor 28, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan diri. Di sini mengorbankan. Tapi kalau kita lihat dari original teksnya, mengorbankan di sini ini artinya mempersembahkan diri. Ini ya. Saya klik ini ya. Prospero kan? Ini Bang. Mempersembahkan. Nah, pertanyaannya muncul, Yesus mempersembahkan diri kepada siapa? Dia Molok, Tuhannya Yahudi. Itu loh Bang yang dipertanyakan. Silakan. Ya, itu papirus Apakah berapa tadi Dewa Bang? Biar, apakah Tuhan? ya sebentar. Itu papirus berapa Saya biar? tidak sampai ke sana ilmunya. Tidak sampai ke situ Bang. Oke. Nggak sampai ke situ. Maksudnya saya Kalau kita mau, mau tadi ke original teks, kita merujuk ke original teks. ya. Kita tinggal lihat ke dia. Tapi Anda membaca tadi Anda sudah membaca Profes tadi. Prospero itu kan artinya sudah jelas itu adalah persembahan. Udah jelas itu Bang. Nggak usah gaya-gayaan bawa yang kayak gini-gini, kan nanti malu sendiri nanti. Karena nggak cukup beberapa data ini. Di situ bukan Ibrani itu prosperos, ada Bang. Ini ya, saya baca dulu ya. Itu bukan prosperos. Kita baca dulu. Di sini Assalamualaikum, Gurunda. berbicara Waalaikumsalam. prospertes. Prospertes, Oke. bukan Baik. prosperon ya. Oke. Ya, Baik. jadi ini dulu. Jadi Oke, kalau Oke. Anda memaksakan seperti itu, sekarang pertanyaan saya, dia mengorbankan diri kepada siapa? Mengorbankan diri kepada siapa? Mempersembahkan diri kepada siapa? Sebenarnya poinnya di situ. Oke. Yesus Karena tadi ya, oke. Karena tadi Bang Juma membawa kepada original Ya. teks, makanya kan Abang tadi bilang Saya kan sudah tunjukkan tadi. Saya sudah tunjukkan tapi tadi. kan beda. Saya kan sudah baca. Betapa kelirunya. Itu bukan urusan saya, Bang. Itu urusan internal kalian. Bukan jadi di urusan situ saya, kan tadi prospetes saya kan ya. Jadi bukan saya kan menunjukkan prospeteos. data. Saya Iya. menunjukkan Jadi data dari artinya- Alkitab Sabda dan itu internal kalian, itu masalah di kalian bukan di saya. Oke ya. Kan gitu, Bang. Ya artinya Bang Juma nggak bisa baca tadi ya kan, bukan prospoteos kan, tapi saya sudah clearkan tadi cara bacanya kan. Saya membacanya tadi Prospero sesuai dengan apa yang saya tunjukkan. Anda punya beda, saya juga beda. Masing-masing beda kita punya gitu kan ya. gitu. Oh, ya udah, kalau Yang begitu. mana yang betul? Nah, yang mana yang betul? Ya Karena kembali kepada karena Bang Juma nggak bisa baca. Masalahnya di situ. nggak masalah. Nggak Oh, masalah. gitu. Bukan berarti Nggak masalah, bukan jadi- berarti saya tidak. Oke. Ya karena tidak tidak ada Jadi saya juga biar jemaat paham gitu yang loh. bisa Biar membaca saya bisa kitab paham. tersebut. Oke. Permasalahannya sekarang bukan di situ, Bang. Permasalahannya Yesus dipersembahkan, dikorbankan kepada siapa? Itu poinnya. Baik. Saya jelaskan ya. Ah, Maka di dalam Iya. imamat tadi, ketika kurban penebusan dosa dan pendamaian dengan Allah, umat Israel melakukan ritual ibadah sebagai persembahan kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban. Dan kalau itu terus dilakukan, maka umat Israel akan terperangkap terhadap yang namanya tradisi. Dan itu adalah sebagai bayangan yang akan datang yang digenapi kepada Kristus Yesus. Tentu itu memiliki dari mana ilmunya? tujuan Bang, ilahi. saya nanya dulu. Oke. Saya mau nanya, dari mana Anda mengatakan itu bayangan? Ilmu dari mana itu? Ya dari Alkitab lah, Bang. Iya, di mana diterangkan di kitabnya Yahudi bahwa ini adalah bayangan? Itu kan konsep gereja. Coba tunjukkan kepada saya di kitabnya Yahudi. Dalam Imamat 16 bahwa Imamat silakan. sebentar. Imamat 16 ayat 6 sampai 10 itu berbicara persembahan darah untuk perdamaian. Lalu kambing atau Azazel itu membawa dosa untuk keluar. Jadi ini adalah tipologi. Darah itu penghapusan dosa, pengangkatan dosa, pemisahan dari maut. Itu Dari mana Anda tahu kalau itu tipologi? Ilmunya dari mana? Dari ilmu hermeneutika. Lah, Anda mentafsirkan kitabnya orang, Anda Loh. mengeksekusi kitabnya orang tanpa data.
Imamat Loh, ini tadi 1 yang nomor data yang saya 8. tunjukkan. Dengar dulu bang, gantian bang, gantian. Ya, Kalau ya. pola-pola kayak gitu mah itu mah biasa. Sebulan saya sudah bisa baca kalau kitab gitu. Yang jadi Oke, masalah ini kalau bisa Bang konsepnya. baca, coba baca. Tunggu, Bang. tunggu dulu, jangan lebay kali. Abang bisa Tunggu baca dulu, apa tunggu enggak? Bang Juma bisa Saya baca apa katakan, enggak? saya katakan kepada saudara, 1 bulan pun saya belajar itu saya bisa baca. Oh, sekarang berarti Pahami belum itu. bisa ya? Sekarang belum Bukan bisa. berarti saya tidak bisa. Kenapa rupanya? Oke, good. Begitu Itu dong. pengakuan itu yang jujur. Pengakuan itu jujur. Ya enggak masalah, enggak Ya. masalah. Daripada bisa baca Ya. tapi tidak ngerti isinya kan lebih berabe kan? Ya, Benar enggak? itu yang lebih berabe, yang sok-sok ngerti gitu loh. Oh enggak bisa. Sekarang saya Oke, tanya kalau begitu dalilnya. coba ngertikan Tunggu. bagaimana? Saya tanya, saya Tadi buktikan. coba. Prospes tadi apa? Bicara apa? Sudah bang, Loh. jangan merusak diskusi kita dengan gaya-gayaan. Loh, justru Mau apa saya yang panggilkan, merusak diskusi? mau saya panggilkan teman saya yang bisa juga Yunani mau. Oke, boleh. Bersama bisa Kita Yunani. bicara manuskrip Boleh. ya. Berarti kita bicara manuskrip ya. Dinda Ya, Ardiansa kita naik ke bicara sini manuskrip Dinda. ya. Oke. Boleh, Kami boleh. bicara boleh, diskusi boleh. ya. Oke, manuskrip. Tapi ingat ya bang ya, Silakan. ingat ya sebelum Oke, adik saya ya. naik, ingat ya. Tidak ada data di dalam kitabnya Yahudi bahwa korban domba itu adalah Ya, itu metafora nanti. atau apapun yang Anda. Ya, Itu nanti. bahasa Anda kan. Ya, Demi untuk nanti, menjual oke. korban yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Satu hal Oke. yang perlu Pak Pendeta tahu bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada tradisi mempersembahkan darah manusia kepada Elohim. Nggak ada itu. Oke. Hanya Ya, nggak kepada apa-apa, dewa itu kan- Molok dan datanya Ya, saya sudah ya, nggak sebutkan apa-apa. tadi. Nanti saya dengan Oke ya? Ardiansa, kami akan diskusi 2 arah, manuskrip Al-Quran dan manuskrip Alkitab. Boleh. Silakan. Oke. Nanti Saya jadi tunjukkan dewan data di ya. sini. Oke, nanti kita tunjukkan Iya, data pasti. manuskrip Al-Quran dan manuskrip Pasti. Oke. Pasti. Dinda Ardiansa, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda, karena Iya. ini tadi saya dipanggil oleh Gurunda, maka saya datang. Kecuali kalau saya tidak dipanggil, saya akan di bawah. Begitu Gurunda. Iya, silakan Dinda. Nanti ada tadi yang menampilkan ada manuskrip sebesar ATM. Tolong diselesaikan. Itu nggak ditunjukkan aja, saya udah tahu itu P52. Ya, nggak apa-apa. Tinggal tunjukkan aja manuskripnya Al-Quran di mana. Tinggal tunjukkan Saya saja. satu pertanyaan. Saya satu Tunjukkan pertanyaan. dulu manuskrip Al-Quran. Saya akan tunjukkan manuskrip Alkitab sepenuhnya kepada Anda. Baik. 20.000 manuskrip Alkitab akan saya tunjukkan kepada Anda. Baik. Manuskrip Al-Quran Anda tunjukkan dulu kepada saya. Baik, Anda Oke, saya oke, tunjukkan, oke. Anda saya tunjukkan manuskrip Quran. Anda baca manuskrip saya kau Ya, tunjukkan silakan. manuskrip Bible Anda, Tunjukkan saya baca aja. manuskrip Bible Anda. Ya, silakan. Sepakat? Ya, Oke, ya. silakan. Oke, baik. Asik. Saya ngopi dulu kalau gitu. Ya, oke, tunjukkan ya di website mana manuskripnya Al-Quran ya. Saya akan Oh, lihat iya. di website mana. Tinggal Anda sebutkan biar saya cari di sini. Sebentar, saya sudah download berupa PDF, santai aja. Ya, nggak apa-apa, tunjukkan aja biar saya cari di sini biar kita sama-sama lihat. Iya, sabar. Ya, Sabar. oke. Silakan. Santai gitu loh. Kenapa sih? Oh, iya, saya santai ini. Iya. Ya. Iya. Bahkan saya sudah ajak Anda untuk di room saya kan nggak bisa naik, nggak mau naik. Saya aja nggak kenal Anda kok. Sok kenal. Alah. Biar. Saya lihat Anda menonton, saya Pindah. undang kok. Iya, Nggak mau Guru. naik. Hotel aja, hotel. Yaudah, tunjukin aja. Di mana websitenya? Iya, Ayo. iya. Tinggal sebutin di mana websitenya. Sebentar, Websitenya sebentar. sebutkan. Oke, Bentar ya, oke. sebentar. Oke. Ini yang versi lengkap. Dengarkan Udah, dulu, sabar. websitenya mana Sabar, websitenya? Tinggal santai, sebutin. santai. Sabar biar saya dulu. ketik di sini. Sabar dulu. Iya, Sabar. tinggal sebutin Sabar dulu. websitenya. Itu kan Sabar. bisa. Sabar itu bisa dulu, berbohong. sabar. Nah, tapi kalau saya Sabar buka di dulu. sini, di mana websitenya? Sabar. Websitenya mana? Sabar. Ya, sudah. Sabar. Nanti akan Websitenya dijelaskan. mana? Sabar, Aduh. sabar. Santai, Nah, santai, ini kan santai. penipuan loh namanya loh, penipuan loh. Sabar. Sabar, Kita sabar, di santai. dunia Oh, bisa tenang nggak? digital, teknologi. Saudara bisa tenang nggak? Saudara Saya bisa hanya tenang minta nggak? websitenya. Iya, Websitenya iya, di mana? Iya, sabar. Ini akan dikasih. Ini. Oke, Ini kan ya, akan silakan. dikasih. Oke, silakan. Santai Di mana? aja. Iya, ini bisa buka Islamic Awareness. Di Oke, sini. Islamic Awareness. Terus kemudian di judulnya yang ini nih. Ini saya kasih dikit ya. The Quran of Utsman at the top copy Museum Istanbul Turkey from 1st and 2nd century Hijrah. Ini salah satunya. Dan ini saya minta tolong dibaca. Silakan. Ya, sebentar. Yang di mana? Di mana tadi Islamic Awareness? Di mana? The Quran of Utsman at the top copy Museum Istanbul Turkey from 1st and 2nd century Hijrah.
Judulnya ini loh judulnya ini loh. The Quran. Nih websitenya tuh. Oke. Saya buka ya ini ya. Kita sama-sama ini sama-sama. Iya. Kita lihat nih. Oke, nih. Iya, yang silakan. mana nih? Yang mana? Quran manuskrip. Hijau Quran itu. manuskrip. Oke. Nah, itu. The Geser ke Quranic bawah. manuscript. Oke, Nah, the cari Quranic judul, manuscript ya. cari judul The Quran of Uthman at the top Oke. copy museum. Ini yakin mau Oke, bahas yang manuskrip ini ya. Gurunda? Gak Ini ya, apa-apa, gak The apa-apa. Quran Utsman. Nah ya, klik, Ajarin aja dia. The Quran Siap, Utsman Gurunda. at the top kaki museum ya. klik. Ya, sebentar. The manuscript was written in Kufic script and contains 408 folio. Hah? The extant 408 folios. folio? Bukan. Nih. Ini ada nih. Yang mana? Yang mana? Yang kuning itu Oke, loh, yang saya kuning itu tunjukkan loh. ya. Yang kuning itu loh. Iya, ini 408 nih, 408 folios. Loh, bukan 408 Loh, kok folio. ini kan tadi lihat nih. The Quran of Utsman at the top copy Ya ada museum. Oke, folio Istanbul. berapa Saya persen? Berapa bacakan persen? Ya Saya udah nggak bacakan ya. apa-apa. The Iya, manuscript dibuka dulu, was diklik. written. Diklik. Iya, Diklik saya bacakan dong. dulu. The manuscript, the manuscript, Iya, astagfirullah. the manuscript was written in Kufic script dan berisi 408 folios. Ya. Iya, berapa persen The itu? extant folios contain more than 90% of the text of the 90%. Quran. 90%. Oke. Oke. Sekarang saya minta tolong dibaca ini. Ini Oke. dibaca, silakan. Dibaca. Ini saya bacakan. Ini baca. saya Baca bacakan dulu. sampai selesai. Baca dulu. Tunggu. Hai, Kita lihat ini lo baca, kebenarannya dulu waktunya ya. baca sekarang. Ternyata Ya, baca. yang mana? Halaman berapa? Yang mana? Oke, Sebentar, yang terakhir. Yang terakhir mana? Ah, terus turun. Yang bawah. mana? Oh, ternyata Ah, itu ada ya. begini Ini. manuskripnya. Ini bacanya apa ini? Yang mana ini? Yang mana? Ini. Oke, sebentar. Loh, kok sebentar The ini loh di sini nih loh. Sebentar. The Ini number- enggak baca ini dulu. Nih. Ini dulu. The number was letter Baca change. dulu, baca Oh, dulu. dirubah. Baca Dirubah dulu. ternyata ini. Baca. dulu, baca. Letter, Baca. Baca dulu, baca. 26. Nggak bisa dia ternyata. Baca. Letter aduh, ternyata dirubah. Nggak ada yang Nih, dirubah, ini nggak ada yang dirubah, nggak ada. Nih. Kalian Nggak nih, ada yang dirubah. Apa sih? Change it. Astagfirullahaladzim. Nanti. Nih, apa nih? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan nih? kedua. nanti Dirubah ya. ternyata. Enggak. Oh, Bukan. ternyata Bukan dirubah. Nggak ada dirubah. Tuh. Loh, nih. Astagfirullahaladzim. Nih, apa nih? Ya udah nanti Apa ya. nih? Accession Itu number. accession Baca number dulu botol. The Ini number, accession nih ya. number ini. Nih ya, the number In accession was number HS194, the number was letter change. Ini hanya perubahan number saja, bukan perubahan manuskrip botol. Berubah loh. Bukan perubahan manuskrip. Ini accession number ini. Ya udah. Ternyata Sekarang baca dulu ya. dirubah. Baca dulu ya. Baca. Silakan. Ini. Aduh, ternyata Ya udah ini dirubah baca ya. dulu. Baca. Aduh. Iya baca dulu. Yang mana, Ini yang bacanya mana? apa? Yang mana? Ini. Yang mana? Ini. Yang mana? Ini. Itu kan ada hapusan itu. Itu enggak jelas. Enggak, tulisannya. dibaca dulu, baca dulu. Tuh, Yang mana? Yang Baca mana? baca dulu, Yang baca. mana? Yang mana? Ini yang ini. Itu sudah Ini loh, ditunjuk. di jari saya ini loh. Oke, sebentar. Ya, jari saya. Ini loh. Sabar ya. Loh kok sabar Iya, ini loh. sebentar. Loh kok sebentar. Baca dong. Sabar ya. Baca. Kita sesuaikan dengan yang di sini ya. Loh ini dibaca Baca, dulu ini dibaca. loh. Kok sesuai? Disuruh Iya. baca. Ini loh. langsung. Disuruh baca loh. Loh langsung, Loh kok takut? Iya. Disuruh baca. Tadi kok suruh saya enggak, baca. Bunda, dia buka. Iya, yang dia mana? buka Yang anu. mana? Yang solananya atau fasalinya? Gimana? Yang solana atau fasalinya? Di mana Solana? Maksudnya nih. Mana Solana? Mana bacanya di situ Solana mana? Mana? Ini huruf apa ini? Huruf apa ini? Ini huruf Yang apa ini? solana atau Ini huruf apa? fasalinya yang mana? Ini apa? Huruf apa? Salah Ternyata bacanya loh. itu hanya 408 folio ya. Loh, Ternyata lain dibahas, 408 lain Ini dibahas. dibaca dulu. Lain dibahas. Jadi di sini lain katanya dibahasnya. komplit. loh. Katanya Lain komplit tadi. Di dibahasnya. mana komplitnya? Di mana Iya, komplitnya? iya. lain Ini dibaca dibahasnya. dulu, baca dulu. Dibaca dulu. Baca. Dibaca dulu. Baca. Baca. Ini apa ini? Ini. Ini loh. Ini di tangan saya ini loh apa ini? Manuskrip.
Nah, Ya sejarah ini dari dibaca, baca dulu dong. Muhammad, Hoi. pasal Ini loh, ini baca dulu. Kayak gini Gurunda kualitasnya Gurunda. Sultan Mahmud. Ya ini dibaca Ya dulu Allah. dong. Baca dulu dong. Ini Nanti ternyata itu nanti musuhnya di dijelaskan zaman yang Sultan itu. Nanti. Ini Nanti ternyata di zaman dijelaskan Sultan itu. Mahmud II sebagai Nanti hadiah. dijelaskan. 1.200 lihat nih. Enggak salah. Oh, enggak bisa Nanti bahasa Inggris dia ini. dijelaskan. Enggak ngerti bahasa Inggris Saya rupanya dia. bacakan nih. lagi nih. Ya udah ini dibaca dulu ini loh di tangan saya nih loh baca manuskrip dulu. 1226. Ini gimana? Ini gimana? Ini baca dulu itu. Ya ini dibaca dulu. Ini bacanya apa? Kalau nggak mampu saya yang baca. Kalau nggak mampu saya yang baca gitu loh. Kalau nggak mampu Diam saya yang dulu, baca. saudara Chris. Sekarang diam dulu, manuskrip diam zaman dulu, Nabi diam dulu. Muhammad di mana? Coba tunjukkan Diam manuskrip dulu. Diam dulu dari dong. zaman Nabi Muhammad. Diam dulu dong. Diam dulu. Kalau kamu nggak bisa baca, loh kok dibuka Di zaman lagi Nabi mute-nya Muhammad. sih. Sabar dulu, diam, tenang kau tenang. Ini saya baru tanya Quran ya. Nanti kalau saya udah buka Bible manuskrip, mencret kau. Serius. Mencret kau. Silakan baca dulu ini apa bacanya nih. Silakan. Jangan keluar ya, saudara Chris. Anda di sini aja ya. Ini dibaca Saya dulu. kasih ruang Anda sampai subuh ya. Jangan kabur. Ya. Jangan kabur. Dibaca dulu. Ini loh. Lain malah dibahas Ini malah bahas yang lain. Menutupi kelemahan ini. Ini menutupi Al-Fatihah. kelemahan tuh. Menutupi Al-Fatihah. kelemahan kan. Iya dibaca dulu. Lain dibahas. Oh, 2007 Lain dibahas. ternyata. Lain dibahas. Ini loh. Seperti. Ini bukan manuskrip Enggak, zaman Nabi itu Muhammad nanti loh. kau tanyakan ke saya. Lihat ini Al-Fatihah. Bukan. Al-Fatihah. Lain dibahas. Tahun 2007. Lain itu lain itu, bro. Lihat ini. Lain itu image publication itu image publication dia nggak ngerti image publication Gurunda. Slide fragmentation of Dia verse. nggak ngerti Ingat image nih, public- ayat 84. Itu image Saudara Chris, publication kenapa itu. lari ke tempat lain, saudara Chris? 108 sampai 109 Ya bukan lengkap. Allah. 113. Iya, udah kesurupan Gurunda, udah kesurupan. Ya udah langsung aja masuk ke manuskrip kitabnya dia, Dinda. Langsung Oke, aja. Dia baik. nggak peduli. Dia Oke, nggak baik. bisa. Dia nggak bisa. Baik, Langsung ke sekarang kitabnya. saya akan masuk. Santai bro, sabar ya bro. Santai aja bro, Kamu nggak santai. bisa. Kamu nggak bisa. Kamu diajak Gantian, bahas gantian. manuskrip Al-Quran. Kamu malah lari-lari. Ya, kau nggak baca ya. Jadi dia nggak baca ya Gurunda ya. Dia nggak bisa Kita baca. buka Nggak bisa. manuskrip. Nggak bisa. Kita buka Nggak bisa manuskrip. dia. Baik. Heeh. Baik, Masuk kita ke buka Bible, manuskrip masuk ke Bible. Bible. Baik Gurunda, siap Gurunda. Oke ya. Saya minta tolong dibacakan ini ya setelah ini ya, sebentar. Nah ini aku bukain banyak ya. Jangan keluar ya. Jangan kabur. Kamu Jangan di sini kabur aja ya. sampai subuh. Nggak tolong dong dibacakan ini apa bacanya? Nggak tolong dong. Ya, buka, baca. Oke ya. Oke. Ini apa? Apa bacanya? Oke. Ternyata Ya surah ini loh bacanya apa? Al-Fatihah Sudah tadi kamu diajak bahas itu, kamu lari bahas yang lain. Sekarang lari ke sini lagi. Kok masih di situ? Ini sudah bahas di sini, kok masih di situ? Bagaimana kau dia ditertawakan jemaatmu? Ini baca. Gantian Kamu kita. masuk Al-Quran disuruh baca nggak bisa. Masuk ke sini disuruh baca juga nggak mau, malah bahas yang. Ya Allah. Sabar. Ya sabar Ini Dinda. kelasnya nih, pendeta. Ini kelasnya nih. Arab tidak ada. Udah kesurupan Gurunda. Katanya bisa baca manuskrip. Kalau sampai dia bisa baca manuskrip ini Gurunda, kalau sampai dia bisa baca manuskrip, saya nggak akan live 1 bulan Gurunda. 1 bulan saya nggak live. Nah, coba. Ayo. Kau masuk di situ, saudara Kristo. Ayo coba nih. Kristo. Ayo, kau baca masuk nih. di sini, masuk di sini. Saudara Kristo. Masuk di sini Dinda. Lihat nih. Ini Lah, kosong malah- semua ini. Kosong nih. Malah Semua. malah bahas yang lain. Hei, Tidak ada itu manuskrip sudah Anda. sudah kami kaji semua itu. Itu sudah kajian kami tuh. Bukan itu maksudnya, bukan di situ. Nih, kau Anda nyebrang tidak dulu di ada. sini kitabmu. Kalau mau Ya. Nih Oke. kitabmu. Kitabmu. Di Kitabmu mana sekarang ini manuskripmu? dibahas, Hei. Kitabmu sekarang nih, hei. Kitabmu masuk situ, silakan. Tuh kau disuruh baca tuh. Ya oke. Silakan Saudara Chris. bro. tidak Ini, ada bro. manuskrip
Dibaca dulu ini, dibaca. Di mana manuskrip Iya, iya, kalian? baca dulu ya. Ayo Ya udah, baca nih, baca coba. Lihat Coba. di mana manuskrip kalian? Coba Ya, kau ini, baca ini, itu. ini. Ini aja saya tunjukkan, ini aja udah saya tunjukkan. Silakan. Di mana manuskrip Tinggal kalian? baca aja loh. Manuskrip kalian di mana? Baca. Ya, tinggal baca Baca aja. ini baca, Baca dari Ternyata sini. pembohongan publik. Iya, mana pembohongan? Gila. Mana? Kamu Ya, disuruh baca dulu, baca baca. ini ya. Baca ini dong. Di mana Baca manuskrip? dong. Lu masa masih itu? manuskrip? Tadi disuruh baca di sebelah. Bahasan Al-Quran udah selesai. Kau tidak ikuti arah diskusi. Kau sibuk sendiri. Disuruh baca malah kau Di sibuk mana, Mas? sendiri. Nah, Jangan bohong, di itu mana? aja terus. Ya. Ini baca ini. Itu aja terus Gurunda. Ini kamu nggak berani baca ini. Tadi jagoan. Nih baca ini. Tadi Gurunda disuguhkan P52. Hah, saya bisa baca P52 sambil merem Gurunda. Bisa saya sambil merem baca P52 itu. Ini Dinda, suruh baca ini, suruh baca. Baca dulu ini, Dek. Katanya mau ngajak guru saya baca manuskrip sama saya kalau baca manuskrip. Ayo. Ayo. Ternyata nggak bisa, ngumpet kemana-mana, Begini saja, Gurunda, begini saja. Gimana kalau saya baca separuh, Anda lanjutkan gimana? Gimana, Chris? Nggak bisa dia teh lari malah Saya lari bahas itu dia. Dia padahal baru baca itu. Ini yang ditunjukkan ini Dinda. Dinda Ya, yang Gurunda. ditunjukkan ini kamu tahu filenya? Antum tahu? Aduh, saya lengkap file Gurunda, lengkap Gurunda. Aman-aman Gurunda. Coba diikuti dia tuh, diikuti maunya. Coba. Oke, Ikuti baik maunya. Gurunda. Jadi yang saya tunjukkan tadi Gurunda, itu sudah saya download Gurunda. Mana ini, Sudah saya download ini di sini semuanya. Ada di sini semuanya nih, di sini. Yang kosong ini mana manuskripnya? Itu kosong itu apa maksudnya? Emang kau ngerti? Kau nggak ngerti kan? Oke, baik. Kita cek ya, ya. Iya, coba ikuti Iya, aja maunya. sabar. Ini kan, iya. Astagfirullahaladzim, gimana nggak bisa Oke, lihat ngomong nih? Gimana? Chris. Coba lihat caranya tuh udah dijawab tuh Chris. Ini kan Diam dulu. kosong. Ya, ini kan kosong. Tuh, Iya, Chris, dengerin. Dengerin dong. Chris. Dengerin dong. Dengerin, Chris, Bisa dengerin. dengerin nggak? Bisa gantian nggak? Bisa kan? Bisa ya. Diam. Oke, baik. Perhatikan itu Chris. Diam dulu. Oke, yang Lanjut, pertama lanjut. ini adalah komentar Gurunda. Ini Komentar. komentar kosong, ini komentar bukan berarti nggak ada. Terus kemudian yang ini Gurunda, yang ini adalah image publication. Image publication ini artinya dia dipublikasikan oleh orang yang namanya Altikulak tahun 2007, dipublikasikan Gurunda, bukan ditulis. Masa itu Iya. aja nggak ngerti? Ini dipublikasikan oleh Altikulak gitu loh. Jadi nama orang ini. Itu. Ini wah kacau. Coba itu dia bilang apa itu? Coba tunjukkan itu. Apa dia bilang tuh? Apa fragmented? Ya memang fragmented. Ada fragmennya, ada Al-Fatihah ada. Ada nih, saya tunjukkan ya. Ini Al-Fatihah ya Gurunda ya, fragmented ya. Ini fragmented. Apa lah ini? Ini lari-lari Gurunda. Oke, Al-An'am. Mau Al-An'am, mau Al-An'am. Oke, mau ya. Mau dulu kita. Coba mau Al-An'am. Oke, siap. Kita buka Al-An'am Gurunda. Kita buka Al-An'am ya. Kita buka di sini dulu ya, Quran Kemenak. Ini kayaknya ketakutan Gurunda. Ini tanda-tanda ketakutan memang begini sih sebenarnya. Memang takut dia, makanya dia sibuk sendiri. Kamu sudah takut. diikuti maumu loh, Chris. Sudah diikuti maunya loh. Kita pindah ke Al-An'am, pindah lagi ke tempat ini dia. Beda lagi dia tunjuk. Tadi ke Nah, Al-Fatihah, itulah. pindah lagi ke sini. Ya, kita Ketahuan dia ikutin. takut. Kita ikutin ya Gurunda ya. Sebentar. Ini Iya, WiFi kita pindah dulu, WiFi. Pakai WiFi saya ya. Sebentar. Dia sibuk sendiri. Kosong katanya. Itu komentar itu. Itu komentar Dia pikir botol. manuskrip yang kosong. Itu komentar botol.
Botolnya minta ampun. Ini Masa pendeta orang nih, Gurunda. generasi. Pendeta ini. Katanya sih gitu, dari mukanya sih kelihatan kalau dia. Aduh. Apa? Komentar, dia cari komentar, bukan manuskrip. Ya, kita buka Quran yang sekarang, Gurunda. Kita buka Quran yang sekarang. Iya. Surat Al-An'am itu berarti 1 2 3 4 5 6. Surat nomor 6, Gurunda, Al-An'am ini. Ini Al-An'am. Iya, Ya. Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Oke ya, Al-An'am ya. Kita cek, Gurunda, di sini. Di manuskrip ya. Kita cek di manuskrip. Kita lihat di sini, ini isi. Bismillahirrahmanirrahim, Gurunda. Yang sebelah kiri ini adalah nama-nama surat: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-An'am. Iya. Klik. Kelihatan ya, An-Nisa kelihatan ya, Gurunda ya. Al-An'am nih ke Kelihatan, nomor ya. 6 nih. Kita klik nomor 6 ya, teman. Al-An'am. Ini Al-An'am. Ini Gurunda. Jadi ada di baris ke-14, ada di baris ke-14. Ini kan baris 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14. Di sini baru suratul Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek di sini, teman-teman. Nah, ini baris 14. Ah, ini itu, Gurunda. Nih. Bismillahirrahman. Ini Ar-Rahman. Nirrohim. Ya, oke ya, cocok ya dengan ini ya, cocok ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, alhamdulillahilladzi khalaqos. Nih, alhamdulillahilladzi khalaqos samawat kelihatan ya, Gurunda ya. Iya, kelihatan. Samawati Betul. wal. Masya Allah. Sudah ya, ada ya Al-An'am Luar ya. biasa. Udah, ada. Sekarang Ada. saya tanya ini, Gurunda. Sekarang saya mau tanya, masa nggak boleh? Saya mau dia tanya nih. sibuk keterangan catatan kaki, dia beri catatan kaki, Dinda. Enggak, ini saya mau tanya serius ya. Saya mau tanya serius. Jadi ada beberapa manuskrip yang mau saya Sibuk tanyakan. sendiri dia, sibuk sendiri dia. Iya. Catatan kaki, keterangan di bawah. Oke, saya mau Oi, kurangi sampaikan. makan babi. Oi, Chris, kurangi makan babi, Chris. Ini saya akan buka halaman 15-12 di Codex Vaticanus ya, teman-teman. Saya minta tolong Chris ini dibaca lalu diartikan. Kalau sampai Chris bisa membaca ini dan bisa mengartikan ini. Wih, malu Chris, Wih, malu. Chris. Malu Chris, dia. malu, Chris, Chris. Weh, Chris ibu sendiri, weh, malu Chris. Oh, itu catatan kaki tuh, keterangan. Itu keterangannya begini, Gurunda. Perlu kita jelaskan ya, Gurunda ya. Perlu kita jelaskan Iya, begini kita keterangannya. jelaskan. Oke, Kasihan. baik, Ikuti baik. lagi dia. Ikuti Baik, lagi. oke ya. Ikuti, Ini kasihan adalah ya. history of the manuscript, Gurunda, atau sejarah daripada manuskrip. Jadi manuskrip ini ketika ditemukan, Gurunda, ditemukan bukan ditulis ya. Ini Ditemukan. Mehmet Ali Pasha, seorang gubernur dari Mesir, mengirim mushaf ini ke Sultan Ottoman Mahmud II sebagai hadiah tahun 1226. Hadiah. Jadi bukan berarti Hadiah. ini Ditemukan. ditulis pada tahun 1226. Enggak dong. Tapi ditemukan. Tapi Dihadiahkan. sudah dihadiahkan, Gurunda, dihadiahkan gitu loh. Loncat lagi dia ke situ. Oke. Udah dibahas itu, loncat lagi ke sini. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen tahu gitu, ini ditulis pada abad keberapa ya, teman-teman? Kalau pengen tahu, ini ditulis pada sekitar abad pertama sampai abad kedua Masehi, Gurunda. Ini kan udah dijelaskan dari Iya, abad betul. pertama sampai kedua Hijriah, bukan Masehi, Hijriah. Hijriah. Gitu loh. Nah, dan ini memang betul-betul ditulis tangan, Gurunda, dan belum ada harokatnya memang zaman dahulu, kan begitu? Iya, belum ada harakat. Iya, betul. Dan luar biasanya, Gurunda, ini 99%, Gurunda, 99%. Dan saya bisa tunjukkan sebesar apa, ada yang lagi yang lebih besar, Gurunda. Ada. Ini misal ya, teman-teman ya. Chris.
Nggak malu kau, Chris. Lihat teman-teman, ini orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah kan besar-besar Gurunda. Ini lihat, Iya. betapa tebalnya begini manuskrip kita, Gurunda. Allahu tebalnya begini. Akbar. Allahu Akbar ya. Allahu Masya Allah, ya. Akbar. Masya Allah. Itu. Apa ringkasan? Tapi saya juga, Apa itu? tapi saya juga ingin menunjukkan Gurunda. Saya juga ingin menunjukkan kepada teman-teman. Saya juga ingin menunjukkan kepada teman-teman di sini. Ya, di sini ini yang dia tunjukkan tadi kan, ya kan? Ini tantangan bagi Chris. Kalau kau bisa baca ini dan artikan ini aja lah, nggak usah kemana-mana. Saya lompat dari komal ini langsung nggak naik lagi saya. Woi, Chris. Woi, jangan kau Ngomong bicara sendiri sendiri dia, kau, Lol. Sibuk sendiri. Lol. Hei. Wah. Kurangi makan babi, woi. Biar otakmu berfungsi, woi. Kau disuruh bahas manuskrip malah kau sibuk sendiri. Kau malu? Malu ya? Hei. Malu kau sendiri di situ, kau sibuk sendiri kau. Hei. Gak malu kau ngomong sendiri kayak nanti kalau lagi ngambek. Hei. Lol. Lol. Nggak malu kau, Lol. Lol. Kau tantang bahas manuskrip, kau sibuk sendiri, Lol. Hei. Lol. Kita kerjain. Saya kerjain. Ngapain kau sibuk sendiri, Lol? Lol. Lol. Apa yang kau baca itu, Lol? Ringkasan AI itu yang kau baca itu. Lol. Ringkasan AI itu. AI ini baca. Tadi katanya bahas manuskrip. Diajak malah sibuk sendiri. Catatan kakinya dibuatnya dia baca. Alamat tahun di mana dihadiahkan kemudian itu dibilangnya itu tahun dituliskan. Len. Kurangi makan bebong, weh. Len. Kristalal. Krisblaan. Kau itu kupikir tadi berkelas kau. Ternyata kau cari 1-2 dengan Paulus rupanya kau. Apa itu yang kau baca, wey? Lel. Kambun titi. Kambun tar. Ini sekaligus menjadi presiden yang buruk bagi teman-teman Kristen ya, Gurunda. Ini menjadi contoh yang buruk. Betul. Menjadi contoh yang buruk seperti ini. Atau begini Gurunda, atau begini. Ini mungkin si Chris ini kan udah kesurupan, seperti orang lagi kesurupan kan biasanya begini memang Gurunda. Itu ya kan? Dinda diulang-ulang dibacanya itu. Apa itu diulang-ulang? Ini tantangan bagi teman-teman Kristen ya. Sekaligus si tantangan ada 14.000 mata memandang. Teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan sesekali menunjukkan manuskrip apapun kepada guru kami, Gurunda Zuma. Sekali lagi, jangan sesekali menunjukkan manuskrip ataupun perkamen-perkamen ataupun paleografi yang bertulisan Yunani maupun Arab kepada Gurunda kami. Karena ketika Gurunda kami kau tunjukkan itu, maka saya akan siap minta naik di sini. Jangan sesekali itu lakukan. Ya, jangan sesekali itu. Saya sudah berjanji sama guru saya. Saya memang tidak bisa memberikan apa-apa kepada guru kita, teman-teman. Tapi apa yang bisa saya perbuat di sini itulah yang harus saya lakukan. Itu ya teman-teman ya. Tantangan bagi teman-teman pendeta yang berhasil membahas manuskrip dengan saya, yang bisa mengalahkan saya soal manuskrip Bible, saya akan hapus akun saya ini. Saya hapus akun saya permanen. Yang bisa mengalahkan saya dari segi kritik tekstual kitab suci, baik Bible versus Quran. Itu aja dari saya, Gurunda. Chris, kau dengar, jangan turun dulu, Dinda. Siap, Gurunda. Sebelum kita permalukan dia. Siap, Gurunda. Kita buat dia malu. Siap, Gurunda. Ini file antum itu kan sudah ada sama aku.
Aman Ingat Gurunda. gak dulu pernah dikirim di Najib Siap. juga? Ada sama aku juga. Siap Gurunda. Cuman kan nggak bisa ada yang bisa buka kamera. Lagian orang Longor ini ngapain dia, woi? Woi, buntal. Woi, buntal. Sibuk nih. Makan bebong. Apalah orang ini? Woi. Kurangi makan babi, makanya otakmu itu rusak. Kau gila sendiri kau, saklu. Saya pikir tadi fair Gurunda. Saya pikir tadi fair ya kan. Saya tunjukkan manuskrip Quran, dia baca. Dia tunjukkan manuskrip Bible, saya baca. Saya pikir begitu. Ternyata lari Mana bisa, kemana-mana sama aja mau tanya-tanya. Memalukan. Kita tertawakan teman-teman. Ayo yang di bawah. Ayo yang di bawah tertawa semuanya, ayo. Enggak malu, itu aja terus tunjukkan apa itu. Ya Allah, kasihan kali bah. Kasihan kali. Wah, apa itu? Ya Dia akan Allah. menunjukkan tidak lengkap Gurunda. Dia akan menunjukkan tidak lengkap. Gampang Gurunda. Begini. Jadi Al-Quran kita tadi kan tulisannya 99% ya kan. 99%. Yang 1% itu karena rusak sebetulnya Gurunda. Karena rusak. Bukan karena tidak Iya, ditulis, bukan karena nggak ada. rusak. Bukan nggak ada, karena rusak itu Gurunda. Jadi kalau sudah rusak ya nggak bisa diidentifikasi. Tetapi untuk membuktikan itu terlalu munafik dong Gurunda. Kita mempermasalahkan yang 1%, yang 99% kenapa nggak dia bahas? Ya kan? Iya betul. Lagi pula tradisi Quran kan hafalan. Hafalan Gurunda, bukan hafalan. manuskrip. Kalau saya mau Hafalan. adil Gurunda, kalau saya mau adil, P52 itu cuman 1 lembar. Itu pun Itulah gue bilang kayak ATM. itu pun abad kedua. Itu pun abad kedua Masehi Gurunda. Kodong. Malu dia, malu. 1 lembar. Cuman sebesar kartu ATM. Sebesar kartu ATM. 6 cm kali 8,9 kalau nggak salah. 8,9 kali 6 cm. Kartu ATM. Hei, Buntala. Makasih itu. Hei. Hei. Habis Gurunda, habis. Hei, hantu Makasih, penunggu Dong. pohon cempedak. Kemana kau? Tadi Sakti. Sakti tadi. Dibilangnya dia sendiri yang tahu. Mana? Tantang manuskrip disuruh baca Quran gak bisa. Ada parah. Disuruh baca, terus disuruh baca manuskripnya juga dia nggak bisa juga. Jadi bisanya apa orang ini? Sambalu. Sampara. Nangis. dulu. Nangis. Nangis nih Nangis nih, Nangis pendeta nih. nangis. Nangis. Naik ke sini nangis. Wah, ternyata lapis 2-nya Bang Suma bahaya ternyata. Ternyata Bang Suma diam-diam punya lapis 1, lapis 2. Aduh bahaya ini. Oh kodong menangis. Jemput jemput. Bom jemputin anak buahmu bom. Udah nangis dia, kencing Nana di sini dia. Nantang manuskrip. Manuskrip kupikir tadi wah kelas ini kelas, ternyata edis kedua. Iya. Edis kedua ini. Tadi juga dia pas waktu baca Yunani Gurunda, pas waktu dia baca Yunani tulisan komputer itu salah Gurunda, salah bacanya, salah tadi, salah itu bacanya, nggak gitu bacanya.
Oh, kodong, kasihannya kodong. Tadi yang dibahas itu Ibrani 9:28, benar nggak deh yang saya katakan tadi? Betul, yang dikatakan Gurunda betul. Prospero kan? Betul, yang dikatakan Gurunda betul. Dia pakai Google Translate Gurunda, pakai Google Translate. Tahu saya. Paham saya. Makanya aku bilang itu alih bahasa aja dari Indonesia, lain ke bahasa Yunani. Terus ditunjukkan manuskrip yang sebesar ATM itu. Dipikir kita ini blow on apa? Allahu Akbar, Masya Allah, malu dia malu. Dan manuskrip sebesar ATM itu Gurunda, dan manuskrip sebesar ATM itu, ya, yang pertama itu tidak ditulis pada abad pertama Gurunda. Tidak. Tapi abad kedua. Nah, pertanyaannya, itu kan manuskrip papirus P52 kan Yohanes. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul itu tulisan Yohanes? Nggak ada keterangan di situ itu tulisan Yohanes, nggak ada. Cuma disebut Yohanes punya merek, padahal nggak ada. Ya, hanya disebut. Tapi tidak ada keterangan bahwa Yohanes yang menulis. Hai, masalah. Bisa jadi yang tulis itu Saifuddin Ibrahim. Allahu Akbar. Aduh, masalah generasi datang-datang mempermalukan diri. Dinda, naik ke sini Dinda. Bacakan Yasin dulu beliau ini. Bacakan Yasin. Assalamualaikum Sadio. Waalaikumsalam. Bacakan Yasin Dinda. Dinda bacakan Yasin dulu beliau ini. Siap Dinda, siap. Ini ada Sadio lah yang fasih Ustaz. Teman dulu Ustaz Yasin Ustaz. Iya, bacakan Yasin dulu teman kita ini. Ayo Dinda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lima halak. A'udzubillahi min Kristo. A'udzubillahi min Kristo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Bang Kristo, kalau mau kabur tombol kaburnya sebelah kanan atas. Pojok atas. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya ma'sarul kafaro. Ya, kalau dia di depanku, ku ruqyah dia. Ukhruj ya Allah, ku tempelin kepalanya. Allahu Akbar. Kenapa diskusinya begitu? Kenapa Bang? Kenapa? Kristo. Tadi kau sok jagoan, kau sok ahli kritik kau. Ternyata jadi Hello Kitty kau. Ini peringatan ya buat Bang Kris, Ini peringatan dan juga bagi teman-teman pendeta di bawah. Sekali lagi, kalau mau diskusi dengan guru kami, ikuti tema beliau. Jangan pernah lari sesekali ke manuskrip. Ini peringatan ya. Jangan pernah lari sesekali ke manuskrip. Kalau sampai kalian lari ke manuskrip, wallahi demi Allah, saya akan naik. Tapi kalau yang dibahas sesuai dengan tema guru kami, saya nggak akan naik dong. Ngapain saya naik, kan begitu. Tapi kalau kalian bawa manuskrip, apalagi sebesar kartu ATM. Saya hajar kau. Wallahi saya hajar. Saya hajar dengan bahasa Yunanimu sendiri. Dok, habis di ruqyah jadi sumringah dia ya. Keren kan? Abis Ustadz Dio tahu nggak? Ustadz
pertanyaan dia itu macam-macam. Yang pertama, tunjukkan manuskrip Quranmu. Sudah saya tunjukkan. Tanya ke Atikulak 2017. Dia nggak ngerti. Yang namanya sitasi itu kan sitasi, Ustaz. Dia nggak ngerti sitasi. Katanya ditulis tahun 2007. Ih, bodohnya. Mbak, aku nyimak. Ih, bodohnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya itu sitasi botol. Makanya Pak Kristo, makanya jangan gaya-gaya akademisi di sini Pak Kristo. Jangan gaya-gaya. Tadi abang kelewatan gaya-gaya sih. Iya. Makanya yang naik ini ahlinya. Tunjukin dong originalnya itu Kasihan, kan semua aku kasihan Pak. banyak hilang itu. Banyak Aku hilang kasihan kalian apa? punya. Jangan kemana-mana. Tugasmu Bukan, membaca. Bukan Ayo, bukan kita mana baca. yang hilang. Sebentar. Berani nggak baca? Gaya-gaya kita ngomong Pak Kristo. Kita lihat sini lagi Tadi kan ya. perjanjiannya. Emosi Oke. lagi dia. Tadi perjanjiannya. Kembali tadi. Lihat lagi. Sebentar, dengarkan. Tadi perjanjiannya. Panas lagi dia, Ustaz. Artinya saya buka manuskrip, dia baca. Anda buka manuskrip Al-Quran, Anda baca, tapi ternyata nggak bisa baca. Utsmanic Itu jadi masalah. manuscript of the Quran in the Topkapi Museum, Istanbul, Turki. A distant view showing folios 4B nih dan 5A. Nih, a closer view of left folio. In example folio 5A. Jadi nggak lengkap. Nih folio apa lagi? 42 showing vowels using red dots. Nih folio 33A showing non vowels. Nih showing and surah Al-Qasas Biar dan diselesaikan dulu. permulaan surah Al-Ankabut. Nih ya, nih permulaan surah permulaan bukan lengkap. Ardiansa, jadi Anda berbohong. Oke, saya Anda buktikan katakan gantian tadi ya. lengkap. Kalau Ya, yang gantian, jelas, Saudara Chris. ini kan Ya, dari gantian. ya sebentar. Kan Gantian, saya belum gantian. selesai. Ini kan dari website yang Anda tunjukkan, yang Iya, Anda iya, iya. berkata bahwa ini lengkap. Ternyata ini adalah akhir dari surah Al-Qasas dan permulaan surah Al-Ankabut. Di mana lengkapnya? Coba. Coba Oke, tunjukkan gantian. di mana lengkapnya. Gantian Oke, ngomong silakan. bisa? Gantian ngomong bisa? Ya, silakan. Silakan. Saya akan balik. Tapi tadi Anda harusnya baca ya, itu ya. Tadi Anda harusnya baca ya tadi ya. Nih, saya balik ya. Kita cek teman-teman, apakah saya berbohong atau tidak ya. Jadi di sini ini yang saya tunjukkan di sini teman-teman, ini adalah tidak disediakan link download versi manuskripnya di sini, tidak disediakan. Tapi ini ada contoh-contohnya di sini dan saya berhasil menunjukkan ya. Saya akan tunjukkan versi lengkapnya ya. Dengarkan ini. Ini ada yang namanya gambar E. Gambar E ini apa maksudnya? Kita baca ya, Gurunda ya. Gambar E ini menunjukkan akhir dari surat Al-Qasas dan awal dari surat Al-Ankabut. Kita buktikan, Gurunda. Teman-teman, ini di website. Ini di website. Ini di PDF yang saya download. Kita buktikan, Gurunda ya. Surat Al-Ankabut itu surat ke-28 ya, Ustadz ya, kalau nggak salah ya. Oh, 29. Ya. Memang, Baik. Enggak, 29. Memang, Ya. Dok, sebentar Dok, aku tambahkan dikit Dok. Iya, Ustaz. Botolnya ini kan itu kan memang keterangan setelah Al-Qasas memang Al-Ankabut. Iya, betul. Botol. Nah, ini saya buktikan Ustadz bahwasanya kan di sini ini, ya ini di website, teman-teman lihat sini. Ini di website. Ini di website. Ini di versi lengkap PDF. Nah, saya download ini. Sengaja saya nggak tunjukkan link downloadnya, Gurunda. Sengaja saya nggak tunjukkan karena yang pertama link downloadnya berbahasa Arab dan dia nggak bisa ngetik bahasa Arab. Memang bahasa Arab link downloadnya, gitu kan. Dan saya bisa download ini karena ya saya orang Islam. Oke, orang di mana? Kristen. Di mana linknya? Oh, Linknya nggak di saya mana? tunjukkan Linknya dong. di mana? Linknya di mana? Enak aja. Nggak saya tunjukkan dong. Itu nggak ditunjukkan. Oh iya Oke, dong, oke, nggak oke. apa-apa. Coba kita cek sekarang manuskripnya. Berarti Coba kita rahasia cek ya? sekarang. Rahasia Sabar ya? dong, sabar Rahasia dong. ya? Biar dibuka Sabar. dulu. Ya, maksudnya biar dibuka rahasia dulu. ya? Sabar ya, sabar. Ya, Santai, rahasia santai. ya, rahasia ya. Santai-santai dulu, Oh. santai dulu. Santai. Oke, baik, diam ya. Kita buktikan, Gurunda. Ini di website. Lihat.
Kita baca dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di sini ada alif lam mim. Lalu di sini ada ahasiban nasu. Ustadz Dio, betul atau salah saya bacanya? Kita cocokkan, betul kita itu. cocokkan dengan Quran sekarang, Gurunda. Kita cocokkan dengan Quran sekarang. Kita cocokkan dengan Quran sekarang di surat Al-Ankabut. Kita cocokkan ya, nggak apa-apa. Kita teman sekarang. Ini alif lam mim. Di sini ahasiban nasu. Ya, oke. Terus kemudian kita cek di sini. Ahasiban nasu ayyutraku. Ayyutraku. Di sini kaf, di sini wawu. Teman-teman betul ya? Ini kaf, ini wawu ya, Sadio, betul ya? Ayyutraku. Kita cek di dalam sini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu. Ayyakulu. Kita cek. Ini yakulu. Yakulu. Ada wawu, ada lam, ada wawu. Yakulu. Wow. Oke. Dan apakah ini hanya awal saja, Gurunda? Mari kita buktikan, Gurunda. Lihat tangan saya. Tangan saya lihat. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Iya, mohon maaf Gurunda. Kalau soal data Quran, sorry ya, bukan sombong ini teman-teman noten ya. Lihat sini, lihat sini tuh. Sampai berapa halaman Gurunda ini total? Total ini kalau kita cek di sini Gurunda, ini ada 822 halaman Gurunda. Keren. 822 halaman. Ya. Lihat ini terus ini. Lihat ini, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ini terus ini. Sampai ayat terakhir An-Nas apakah ada? Ada dong. Surat terakhir An-Nas ada dong. Nih ya. Tuh, surat ke 5, 55, 56, 57, 58, 59, 60 terus sampai surat ke 114 An-Nas, Gurunda. An-Nas. Kita klik di sini. Ah, ini dia. Mohon maaf ya. Ah, sekarang gantian. nih. Saya mau bertanya. Dibolehkan Gurunda saya bertanya, Gurunda? Iya. Tapi jangan terlalu disiksa, kasihan dia. Oh, siap. Saya minta tolong. Saya pertanyaan saya simpel aja, Gurunda. Simpel sekali pertanyaan saya. Oke ya. Sebentar. Di sini saya punya manuskrip Vatikanus dari Digital Vatikanus Library. Saya satu aja permintaan saya. Yang tulisan tengah ini tolong dibaca, artikan. Silakan. Ini loh. Yang ini loh. Silakan. Jadi jelas ya, ternyata manuskrip yang dia bilang nggak baca. Lain dibahas. Baca ini. Ini ternyata Chris. rahasia ya. Jadi nggak boleh di Baca ini, Chris. Karena Chris. itu hanya khusus kepada Ardiansa. Kalau manuskrip Al-Quran yang dia bilang lengkap di-download dari website Arab itu, ternyata rahasia buat Ardiansa. Ya terserah saya dong, kan hak saya itu. Jadi Bukan hak kalau saya di ngasih Islamic tahu apa Awareness enggak. itu adalah situs apologet yang hanya membenarkan Oh, situs dari sepihak apologet. tanpa ada Gigimu itu kritik. apologet. Nah, jadi di sini jelas bahwa Ardiansa melakukan pembohongan Biar dia publik. selesai, biar jelas selesai. Biar dia tadi selesai. Biar dia puas. bahwa Siap, itu Bunda. Toh nggak ada yang percaya dia kok. bahwa ini adalah manuskrip dari ini jelas tadi dikatakan ya, end of surah Al-Qasas and beginning of surah Biarin aja dia bicara Al-Ankabut. sendiri dia. Siap, Jadi Nggak ada yang ada percaya kok. folio 253B. Nah, folio 253B ini menunjukkan Saya baca akhir WA aja dari saya. surah Al-Qur'an, dari surah Al-Qasas
dan permulaan dari surah Al-Ankabut. Nah, Ardiansa bilang tadi kalau lengkap surahnya di-download dari websitenya Islam. Di mana Islamnya? Kalau memang terbuka terhadap kritik teks, seharusnya kalian terbuka terhadap yang namanya akses. Jadi semua orang bisa mempelajari. Jadi kalau Al-Quran itu memang terbuka untuk dipelajari, harusnya kalian tidak usah rahasia-rahasia. Dan sejarah di dalam internet tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa manuskrip Islam itu lengkap. Nggak ada. Tunjukkan sama saya website yang menyatakan bahwa manuskrip Al-Quran itu lengkap. Kalau ada dalam internet yang mengatakan manuskrip Al-Quran itu lengkap, saya mualaf. Tunjukkan saja. Dah, sekarang gantian saya ngomong ya. Boleh? Ya, tunjukkan. Oke, silakan. Sabar, gantian dong. Saya minta tolong, tadi kan belum ditanggapi sama Bang Kris. Tadi kan abang kan nantang-nantang, oke lah. Saya minta dihormati dong. Saya minta hormat. Tolong ini dibacakan, diartikan Bang, yang tengah ini. Nah, yang tengah ini dibacakan, diartikan. Silakan. Setelah dibacakan dan diartikan, baru nanti saya akan jawab pertanyaan Anda. Silakan. Dibacakan Bang. Yang tengah ini Bang. Yang tengah ini aja loh. Yang tengah ini loh. Nah, silakan Bang. Silakan. Wah, kepanasan lagi Gurunda kayaknya ini Gurunda. Panas lagi Buka nih. mic-nya dong. Ini loh, dibaca dulu, Bro. Nah kan, panas lagi. Definisi kata fragments itu berbicara tidak lengkap. Ya, ini Jadi dibaca kalau dulu. Nana tadi berbicara manuskrip, Aduh, kayak gini kualitasnya loh. Ya Allah, ya Rabb. Ini lo dibaca dulu, Bro. tadi berbicara manuskrip lengkap. Kita sudah ikuti apa maumu, terserah kamu mau ngomong apa tentang manuskrip Al-Quran, terserah. EGP dengan keilmuanmu itu yang secetek itu nggak perlu kami dengar. Sekarang ini pertanggungjawabkan kitabmu ini, weh. Balau, ini kitab kau ini. Hei, Balau, ini kitabmu kau baca, ini kitabmu. Ini kitabmu, hei. Apa, kurangi makan tikus. Ini kau baca ini. Aduh, banyak makan tikus kau ini. Perjanjiannya nggak ditepati kan dah. Iya, perjanjiannya nggak ditepati. Pengikut Paulus mah begitu. Ya, dibaca dulu, Bikin Bro. malu, Bro. Chris. Parah. Baca dulu, Bro Chris. Ini dibaca, silakan, Bro. Baca ini. Baca ini. Ini kau baca nih, kau coba. Baca ini, Bro. Ah, Udah merah Baca mukanya, ampun dah. Ini, yang ini, Nah, ini kau baca nih, yang ini. ini. Silakan, Ya, Bro. Chris. Baca, Bro. Silakan dibaca, Bang. Baca aja, yang fair lah. Ah, saya mute lagi. malah lari ke situ. Malah lari lagi ke situ. Ya salam. Paulus. Nah, inilah yang dikatakan Yesus 2 kali lebih jahat. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Lebih licik ya kan dah. Aduh. Anu ya Gurunda. Iya, licik. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Waduh. Oten. Enggak, Ini Gurunda. apa yang Gini, ditunjukkan Gurunda. ini? Ini kok kayak kembang bunga, ini apa ini? Apa Kenapa? itu? Ini yang mana Gurunda? Ini. Iya, itu apa? Kembang bunga. Bukan. Yang ini adalah manuskrip Codex Vaticanus Gurunda, ditulis pada abad keempat. Dok, biar dapat edukasi, Dok. Dia nggak mau baca, Dok. Ya udah kita bacakan ya teman-teman ya. Ya. Oke, baik. Teman-teman di bawah siap-siap ya. Teman-teman di bawah siap-siap ya. Bentar, Gak Al-Quran malu, dulu, weh, bentar. Chris, kok nggak malu, weh, Chris, kok bikin malu saya ini namanya, Chris. Aduh, Chris, tiap hari 24 jam saya bahas Bible. Masa kok nggak bisa baca ini, Chris? Woi, Chris, oh bikin malu kita, Chris. Kurangi makan tikus. Gaya-gayaan tadi kupikir berkelas tadi kau. Mau merusak saja diskusi.
Tadi itu yang kutanyakan itu tadi itu sebenarnya Yesus dipersembahkan kepada siapa gitu loh. Kau gaya-gayaan, itu tipologi, itu hanya bayangan dari kitabnya Yahudi. Nah, inilah gaya kau. Oten kalau diskusi kayak gitu. Dia sudah ngambil kitabnya orang, sembarang ditafsirkan kitabnya orang, seenak perut. Gaya-gayaan, persembahan situ Prospero, mana Prospero persembahkan di situ. Apa bedanya mengorbankan dengan persembahkan? Mempersembahkan dirinya, mengorbankan diri sama aja. Kau dekat-dekat sini ku bakar kumismu pakai rokok. Apa masih di sini juga kau rupanya, kau teler kau rupanya. Mabok kau rupanya kau. Astagfirullahaladzim, masih di situ dia ribut sendiri di sana. Ribut sendiri. Benar-benar pikir berkelas ternyata balawong. Bikin malu. Mempersembahkan diri dengan mengorbankan diri itu sama aja. Tadi ku bilang Prospero itu apa? Wah, itu bukan mempersembahkan diri, itu mengorbankan diri. Kan dompala memang kau ini. Baik makan babi kau itu, makanya karaktermu kayak begitu. Di situ dikatakan di kitabmu Ibrani 9 nomor 28, mempersembahkan diri, mengorbankan diri. Pertanyaan saya tadi, persembahkan kepada siapa? Aku nggak ada loh Yesus dipersembahkan, nggak ada loh Yesus dipersembahkan. Matamu suwe. Itu ada tertulis di kitabmu. Malah kau jago-jagoan tunjukkan manuskrip jangkrik, disuruh baca malah kayak gitu modelmu. Coba buka kamera, pasti masih di situ tuh, tunjuk-tunjuk itu. Nggak malu kau ditunjukkan ini. Manuskrip Al-Quran sudah dibahas. Ini sekarang giliran kitabmu. Nangis dekat. Malu dia, mau lari malu. Katanya ketawa kau dong. Malu dia, malu rupanya. Gak ada papanya rupanya kau Chris. Oh Chris. Malu kau kan. Nah, kau bahas manuskrip Al-Quran. Tentang manuskrip Al-Quran dengan manuskrip Bible. Pret. Kau baca aja. Ini kau tidak sempat. Ini sudah ada 1 jam lebih nih kau di sini. Iya. Dan 2 jam pun. 1 jam. 2 jam, hampir 2 jam. Kau di sini ini suruh baca ini. Hei. Gak malu dia. Tamat riwayat kau ya. Biar lama-lama Dinda, biar lama supaya kumal-kumal Islam itu tahu kelasnya dia ini seperti apa. Kalau di kumal-kumal Islam yang lain, kumal-kumal kecil itu kan dia jago-jagoan tuh. Oh dia, aku ini, paling jago tuh. Karena dia merasa bisa bahasa Yunani kan. Jangan ada moderator turunkan, nanti dia jadikan alasan saya diturunkan. Enggak diturunkan, pokoknya enggak diturunkan. 24 jam bahkan kita Mantap. Gas terus. Apa kita sewa ini Komal, 1 minggu untuk dia. Jangan dikasih turun. Jangan dikasih turun. Jangan dikasih turun. Masa yang beginian harus kami umat Islam yang baca dan ngertiin sih? Gimana Bang Chris? Hah? Gimana Chris? Chris. Dalam hatinya begini Gurunda. Emanglah kau ini biadab Ardiansa. Orang lagi diskusi sama Zuma, kau naik biadab Ardiansa. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Lapisnya Bang Zuma itu berlapis-lapis, nggak tahu dia. Ya aduh, yang kalau di permukaan itu cuman Bang Zuma emang. Tapi di belakang, di depan, di samping, kiri, kanan, atas, bawahnya itu kok nggak paham. Bang Zuma itu cuman pancingan seperti gunung es yang nampak di permukaan. Di bawah itu kuat kayak piramida kami itu, lol. Nakana kaleng-kaleng. Berdaya sebenarnya. Itu me. Nakana aku tayang orang Jawa tidak bisa nobok. Gayanya. Aduh. Cuman begitu aja Chris. Coba kira-kira ngapain kau di situ? Coba ngapain kau coba di situ? Nggak mungkin kau ngomong kan? Nggak mungkin kan kau ngomong? Nggak mungkin. Kau tahu kameramu ditutup, kau tahu mic-mu itu tak terbuka.
Nggak mungkin kau ngomong, pasti kau cuma gini-gini aja kan. Aduh, gimana caranya kabur ini? Ya? Aduh, gimana? Cara kaburnya gimana ini ya? Aku salah naik komal ini. Aduh, gimana ya? Salah saya juga tadi, kenapa lari ke bahasa ya? Kenapa nantang-nantang manuskrip ya? Aduh, malu saya dilihat orang ini, hancur karir saya ini malam. Hancur. Apa pula tuh disuruh dia baca apa ini, huruf atau apa ini, kok kayak gambar-gambar apa ini? Gak bisa pula tuh aku baca aku. Gimana? Solusinya kalau dia suruh aku baca, aku lari ke yang tadi lagi, tunjuk-tunjuk yang tadi. Biar dia anggap menjawab. Atau aku bahas aja IE yang tadi itu. Malu kau, Chris. 16.000 orang yang nonton, Chris. Aduh, malu. 16.000 orang. Chris, Aduh, di mana tak buka? Malu. Chris, kau tidak malu, Chris. Anak kecil aja malu lihat kau begini, Chris. Ini Gurunda, Chris. kalau ini ditanya di AI Iya. Gurunda, AI aja nggak bisa jawab ini. Wih, pantas. Yang ini. Yang ini yang saya tunjukkan ini ya. Ini kalau ditanya di AI aja nggak bisa jawab ini. Kira-kira Chris lagi ngapain dia nih? Coba. Di kanda. Lagi nangis, Gurunda bingung. Oh, nangis. Bingung nih. Bingung gimana caranya kabur kan gitu. Iya kan? Betul, Gurunda. Gimana caranya turun ini, malu. Tinggal di sini juga malu, serba malu ini. Ini dibaca nggak ini jadinya nih, Bang Chris? Ya, panggil deh. Kalau saya panggil malu dia. Coba dirimu yang panggil. Grace, ini dibaca nggak jadinya? Yang fair lah. Saya tadi kan sudah baca Quran. Saya bacakan Quran, bahkan saya komparasi ya Quran manuskrip dengan Quran sekarang ya. Kalau saya sampai sampai komparasi Bible-mu, Mencet kelereng dia. Sampai begini dok. Begini. Sesuai foto profilnya. menangis Bombay. Menangis Bombay. Chris. Halo Chris. Jack kita aja menangis Bombay, apalagi kau. Sadio tahu. Jack kita aja yang nggak pernah emosi, Gurunda. Jack kita kan nggak pernah emosi. Aku tanya itu soal manuskrip itu. Wih, emosi dia, Gurunda. Marah-marah dia. Nangis. Ngamuk. Iya, ngamuk kan dah. Ngamuk. Chris. Gurunda. Habis digiling Chris. sama Oh ya? Raja. Masya Allah. Dokter kelawan. Chris. Maka kaleng-kalengin api. Salah orang tuh bos. Chris. Ini mau dibacakan apa enggak ini jadinya nih? Enaknya ini ya, Gurunda, nggak usah ya mungkin ya? Atau gimana? Dibacakan pun dia nggak paham dia. Oh iya juga ya. Jangan berikan mutiara kepada babi. Jangan. Oh ya, siap Gurunda, siap kalau begitu. Padahal isinya ini Gurunda, ini kalau saya sampai bacakan dan saya artikan Gurunda, Iya. wallahi demi Allah, kalau ada 1000 oten jujur, maka yang masuk Islam akan 2000 oten. Wah. Mantap. Serius. Ini kalau sampai saya bacakan, yang ini doang ini kalau sampai saya bacakan, ini 2000 oten akan masuk Islam semua yang jujur ya. Serius. Keren. Kasian ya. Jadi Chris, kau ngapain lagi sini Chris? Tak berguna kau Chris. Udah kau Kayak seorang bisikin deh akademisi caranya keluar deh, bisikin dia. Malu dia. Pojok kanan sebelah atas, Chris. Pojok kanan sebelah atas. Tanda silang, nah kau ketik lah itu, kau klik lah itu. Chris. Kupikir tadi kau sakti Chris. Ini Kamu untuk pikir edukasi api. yang ini untuk edukasi yang lainnya. Ya silakan Gurunda, sorry telat masuknya di tempat saya, mohon maaf Gurunda. Enggak Dindang, lanjut. Saya cuma mau guyon aja sama dia, biar dia waras aja sih. Lanjut. Siap.
Jadi kalaupun saya bacakan ini, dia nggak akan pernah bisa ngulangi teman-teman ya. Ini bacanya begini teman-teman. Nih ya, dengarkan baik-baik. Nanti ini nyambung, nanti ini akan nyambung. Saya minta tolong nanti disambung dengan ayat Quran yang Gurunda pahami ya. Pasti Gurunda hafal, pasti. Nih ya, saya bacakan nih. Ini yang nulis adalah penulis Codex Vaticanus. Ini Ibrani. Yang ini Ibrani, ayat Ibrani, maksudnya kalau mereka kan surat Ibrani, surat Ibrani. Dan yang ini teman-teman, ini adalah tulisan daripada penulisnya. Dia katakan apa? Ama testati kai kaki apeston palayon memetapui. Artinya adalah bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan diubah-ubah. Ini adalah penulis Bible pada abad keempat. Dia merasa jengkel Gurunda. Dia merasa jengkel dengan Bible yang dia salin, karena Bible yang dia salin ternyata diubah-ubah Gurunda. Maka dia menuliskan Matestate kai kaki apeston palayon me metapoi, bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan diubah-ubah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Masya Allah, luar biasa. Nah itulah Gurunda. Saya izin memperkecil diri Gurunda, biar nggak terlalu besar. Chris. Gimana ini? Apa fungsinya dia begitu? Ketawa dari tadi. Dok, aku sampai ke kamar mandi, gak kuat aku dengar Bang Zul ngomong, ketawa gitu dari tadi. Aduh, Chris. Kok begitu menderitanya dirimu, Chris? Kau sangat menderita, Chris, di sini, Chris. Bulu hidungmu bergoyang-goyang, Chris. Bulu hidungmu bergoyang-goyang. Lepaskan aku semuanya. Aduh, Chris. Aduh. Kasian juga ini. Malu lah pasti malu. Iya. Tadi dipikirnya, dipikir, wah hebat aku ini, naik ke Bang Suma ini. Pasti. Ternyata. Begini kan dah. Sok Gayanya kan. Sok jadi akademis, ternyata setelah naik dokter tadi saya jadi helm putih. Syukran teman-teman, syukran. Ya, Padahal saya kalau jadi orang Kristen diwakili sama orang kayak begini, ternyata malu lah pasti. Ternyata yes, ada wakil kita dari Kristen hebat. Ternyata diuji kehebatannya. Ternyata cuman model perpuluhan doang. Kesan kosong, pelawak. aduh malunya ya Allah. Malu. Kalau aku jadi Bang Kristo, kalau aku jadi kau Bang Kristo, aku banting-banting HP ku langsung uninstall TikTok. Nggak mau main TikTok lagi aku. Malu. Ayo, Dinda ayo coba dipanggil Dek, dipanggil. Ayo, ganti-gantian kita panggil namanya. Dinda Chris, Dinda, Dindaku, Dinda Nah, ini Chris. direkam, yang di bawah rekam, jadikan PT ya. Kita panggil dia 1, 2, 3. Chris. Open mic dong. Dinda Chris, kandamu ini dek. Kanda Dinda. ini Kanda. Ini kandamu Dinda. Chris.
tadi kau nanta manuskrip, disuruh baca kau bahasa Yunaninya nggak sanggup, disuruh bahasa Yunani bahasa Arabnya tadi manuskrip Al-Quran nggak bisa juga, Chris. Kupikir kau berkelas tadi, ternyata kau cuman cumi. Aduh, cumi busuk alias buntal, ikan buntal kau itu. Besar tapi kosong kau itu. Makanya tadi kalau nggak salah ingat tadi sudah Miki kita ingatkan toh, jangan bahas itu. Ini pembahasan Udah. aja, yang ringan-ringan iya, aja. sudah. Sudah diingatkan Dia masih nantang. dong kejili-jili. Dia pikir kita jemaat gereja. Halo Chris, dengar ya Chris ya. Di API itu, di Apologet Islam Indonesia itu masing-masing bagian ada posisinya. Kalau Dinda Ardiansa ini, Dr. Ardiansa ini, dia bagiannya manuskrip. Kalau Dinda Dio Pratama, dia terkait dengan Al-Quran Hadits. Kalau saya sendiri, tugas saya adalah mempelonco oten-oten itu. Pelonco. Nah, jadi jangan kau pikir kami itu sendiri-sendiri, enggak, kami satu tim. Karena kami ini adalah pasukan perang, kan pasukan jihad. Barisan kami itu seperti yang terangkan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah mencintai umat Islam seperti ketika berperang, seperti bangunan yang tersusun rapi. Al-Quran apa tidak asap. Ya, jelas itu. Jadi begitu Chris, ya. Jangan kau pandang sepele kami umat Islam ini. Bibelmu itu makanan siang malam kami. Kau nggak percaya mungkin Bibelku ini menumpuk di rumah. Bibelmu ini terbitan tahun berapa kau minta ada dilengkap di rumahku. Gitu. Kalau kau minta manuskrip, saya panggil adik saya yang bagian manuskrip. Kau bahas tentang hadis, ku panggil adik saya bagian hadis. Gitu. Saya ini hanya ketua pembina di API, tapi di belakang saya itu pakar semua, Chris, pakar. Bukan kaleng-kaleng, Chris, di belakang saya. Hah? Pakar semua. Malu kau kan? Dan perlu kau tahu, meskipun misalnya Al-Quran tidak punya manuskrip sama sekali, itu tidak akan merusak sedikit pun Islam. Karena Al-Quran itu disampaikan secara hafalan. Pahami itu dulu. Berbeda dengan kitabmu. Sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada yang menghafalkan, tidak ada yang menjaganya, dan seterusnya. Hancur sudah, hancur. Makanya ada catatan seperti yang dibaca Dinda Ardiansa tadi itu. Tinggalkan katanya, tinggalkan. Suruh ninggalkan. Gitu Kriston. Aduh, bikin malu aja. Jadi kelas kitabmu itu jauh dari kitab kami, karena kami sudah dihafalkan dari sumber, sudah dihafalkan. Ada manuskrip, kau manuskripnya cuma sebesar ATM. Terus kemudian apa? Tidak ada yang menghafalkan. Apa yang kau andalkan mau menghadapi Islam? Gak ada. Gaya-gayamu aja. Masuk Islam aku katanya. Islam itu untuk orang berakal. Kalau Anda tidak berakal, bagaimana mau masuk Islam? Islam itu untuk orang berakal. Kalau tidak ada akalmu, nggak bisa masuk Islam. Chris, coba kita panggil Oten satu untuk panggil Chris. Masih bernapas tadi, takutnya dia mati. Iyalah. Waduh, kena kasus kita. Kena kasus Iya, kita. takutnya dia meninggal di Komari. Gimana dah, siapa yang mau tanggung jawab? Ini temannya, coba kita panggil. Saudara Juntak. Ya, ya Bang. Coba dipanggil Saudara Kristo. Udah mati dia. Enggak, panggil aja itu. Aduh somad, pembong seperti kamu. Ya. Aduh. Bukannya datang menolong temannya malah. Kamu pembong. Kamu udah pembong lagi, apalagi kamu udah
Gimana lah kalau kau yang mayoritas di Indonesia ya? Kau dipanggil naik ke sini untuk kasih napas bantuan temanmu, malah kau naik maki-maki. Kau gila kau ya. Temanmu butuh bantuan. Temanmu butuh bantuan, bukannya kau naik bantu, malah kau maki-maki di atas. Memang stres lah kalian ini. Halo Ratu Nasa. Ratu Nasa, ada bawa oksigen? Malah kau nyanyi ke Kidung Agung, kau berduka kau. Aduh. Lagu-lagu duka. Belum pasti juga meninggal, masih hidup mungkin cuman malu. Oh langsung nyanyikan lagu-lagu berduka. Jangan dulu, pastikan dulu apakah waktu dia sudah pindah alam atau gimana. Jangan dulu dinyanyikan lagu, kasihan. Coba yang ini. Mantap nih Chris. Iya, udah malu dia, malu. Sampai 188.000 yang ngetik malu ya. Iya, 18.000 ngetik malu ya. Malu ya. Manuskrip Al-Quran yang 2 biji mana? Yang Ayat apa? persusuan orang dewasa mana? Yang apa, Bro? Ayat persusuan orang dewasa mana? Oh, mau bahas ke situ. Mau bahas ke situ. Di mana? On cam dulu ya, on cam dulu, baik. On cam dulu. Ya, on cam Di dalam dulu. Saya Al-Quran akan itu. jawab ya. Saya janji Itu. akan jawab. Iya, saya jawab. Saya jawab. Buka kameranya, buka. Ya, silakan, buka silakan. kamera. Buka Silakan. kameranya. On cam dulu. Ya, Buka Quran. kamera, kita bahas. Ayat Buka Al-Quran itu. kamera. Nanti juga kita akan buka kitab di mana Tuhanmu netek sama perempuan. Tulis ayat persusuan orang dewasa ditulis 10 kali lalu dimakan. Iya, iya. Open cam dulu, Bro. 5 biji lagi. Iya, open cam Tunjukkan dulu. sama saya. Open cam Buka dulu. kamera Iya, iya, dulu, iya. buka kameranya, nanti kita akan bahas itu. Silakan. Jangan kau perparah keadaan Chris. Chris sudah sekarat, kau perparah lagi. Takut. Nggak ada yang takut di sini, sama Bro. saya. Takut. Buka kamera. Takut, Bu. Buka Bunyikan kamera. sama saya ayat persusuan orang dewasa. Buka kameranya Tolong dulu. bunyikan sama saya ayat persusuan orang dewasa. Buka Ayo. kamera. Ayo, silakan. Tolong bunyikan sama Buka saya. kameranya. Nah, nggak bisa kau, bukannya mau datang membantu. Malah kau datang di sini bikin tambah sekarat Chris. Ayat persusuan kayaknya. Ya, Orang dewasa. Tuhannya netek sama wanita dewasa, ndak pikirnya. itu sering dibawa sih Gurunda ayat apa namanya mengenai hadis persusuan ayat persusuan orang dewasa, gampang itu Gurunda, nanti saya tanggung jawab itu Gurunda. Aman itu, aman. Siap. Tuan Bapak, pulang yuk. Nah, Tuan Bapak, panggil. ayo pulang. Nah. Tuan Bapak, Tuan Bapak, pulang yuk. Diajak pulang tuh Chris. Woi. Bapak, pulang yuk, pulang. Bapak, Chris. Om atas dijemput nama itu. Roh Kudus, Bapak, pulang yuk. Malu, yuk, Pak. Bapak, ayo pulang, Pak, yuk. Siapkan formalin Bang. Disiapkan formalin. Iya. Sudah disiapkan. Bapak, pulang yuk, Pak, yuk. Malu kita sini, Pak, yuk. Pindah sana, yuk. Dijemput dia. Bapak, yuk pulang yuk, Pak, yuk. Pak. Ayo, Pak, pulang yuk, yuk. Itu nih panggil papa, dipanggil papa dia. Tuan Bapak. Coba, kira-kira pulang, yuk, ngapain? Yuk, Bapak. Ini sudah tidak normal ini. Ngapain coba dia bertahan begitu? Bapak, pulang yuk, yuk, Pak. Kanda itu yang typing malu sampai 22.000 kali di typing. Bapak, ayo pulang, Pak, yuk, Pak. Malu nanti sini, Pak, yuk, Pak. Bapak. Aduh. Parah. Makasih Bapak. Pak Ded, dia tidak bisa pulang Pak Ded. Dia Yuk, ini pulang, Pak, mau yuk, kembali. pulang, Pak. Malu Pak, sini, Pak, yuk, Pak. Bapak, Aduh. tetangga banyak nih, Pak. Yuk. Belum rame lagi nih, Pak. Nanti makin tambah orang lagi, makin rame nanti nih, Pak. Yuk pulang, Pak. Bapak. Allahu Jangan Akbar. pulang juga, Thank you Bapak. Bang Ded, thank you.
Masya Allah, barakallahu fikum, saudaraku. Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini. sahabat Bastian barakallahu fikum. Puluhan. Bapak bulan disuruh pulang. Aduh, kacau. Masya Allah, syukran. Sebastian. Berkah selalu Bang Bang Bastian. Basian, barakallahu fikum. Semoga sehat selalu ya, Bang Basian, sehat selalu, amin. Baik. Oh, ini gurunya datang. Gurunya datang. Ada gurunya. Siapa Gurunda? Coba nyari. Mana dia? Nggak nyangkut dia. Kok nggak nyangkut dia ya? Mana dia? Oh, nggak nyangkut. Sayang sekali teman-teman. Oh ini ada Pak Arif mau light Gurunda. Kita sambut dulu Pak Arif. Oh, boleh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih di Alhamdulillah. kantor, Bang? Ini ada tamu terhormat saya tuh. Alamak. Suruh pulang aja Pak Arif. Suruh pulang Pak Arif. Sama itu tuh, cuman jangan lama-lama nyempilnya. Suruh bawa pandu ke sini, Bang. Ada yang mau dipandu ini. Aduh, Ini persiapan mau ke Makassar ini. Iya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini teman. Iya, sehat Bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ada kalimat atau kata-kata buat saudara kita ini pakar manuskrip dari Oten, Bang? saya mau ngomong cuma Siap. Bang Ardi sama Sadio, tapi takut dosa saya. Udahlah diam aja lah. Nggak ada dosa kepada orang sombong, abangku nggak ada. Pada orang sombong nggak apa-apa, kita sedekah. Kata kakak hari ini kurban hewan. Wah, kurban hewan dari Johor, abangku. 5 sapi. Masya Allah. 5 sapi. 5 sapi. Luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallah bik. Subhanallah, Abang Bastian. Masya Allah. Allahu Akbar. Keren. Selalu Bang Bastian. Luar biasa. Luar biasa. Siapa dulu dong orang Bugis? Iya dah. Orang Bugis kalau udah sukses di luar harus ingat kampung halamannya kan. Bukan cuma orang Bugis, orang gila juga yang kayak gini harusnya pulang dia ke rumahnya kan. Tapi dia lupa rumahnya, lupa rumahnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman yang berbagi jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Makasih Mas Dori. Insyaallah. Bang Arif ini jam segini belum pulang, kenapa Bang? Saya kan lagi di Bekasi, Bang. Oh, di Bekasi. Oh iya betul. Iya. Ditamuin Masya sama Allah. 2 orang terhormat utusan ini kan. Misi khusus. Misi khusus. Masya Allah, luar Ini biasa. Kanda, Bang Arif, Ya. abangku mau nanya ini Siap. tentang hukum. Siap. Ini kalau seandainya si Kristo ini kejang-kejang stroke mati, ini kita kena hukum nggak sih? Enggak lah. Enggak. Dia salah sendiri. Salah sendiri. Alhamdulillah. Salah Aku sendiri. tadi itu aja sih gue takutkan. karena tadi senyumnya ketawanya udah agak beda gitu Pak Arif. Gini ya. Karena dia nggak tahu harus ngapain saat apa yang dia bisa ya gini lah. Masa ditanya manuskrip dia tampilkan itu materi-materi dari Islam aja terus, nggak mau sentuh materinya dia. Aduh, parah. Kita on cam semua, dia kok nggak berani on cam lagi sih? Itu Malu dia, malu. Dia. Lagi malu dia. Malu. Tadi bahas manuskrip, dia tantang tadi, ayo kita bahas manuskrip tadi gitu kan. Ternyata kelas corot.
Usadio tahu nggak? Usadio tahu nggak? Pas waktu dia begini tadi, tahu nggak apa yang ada di pikiranku? Aku khawatir, jangan-jangan dia ini boti gitu loh. Ya, kita di sini cowok semua kok. Kita cowok semua diginiin sama dia. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau Bang Ardi udah hatam manuskrip itu. Enggak, Bang Arif bukan gitu Bang Arif. Ibaratnya orang baru mau daftar karate sabuk putih itu petang petenteng sama master kelihatan. salah cari lawan. Kacau. Malu dia. Lucu. Kasian nih. Kasian betul kasian. Bis, Saya kalau tahu alamatnya saya kirim oksigen. capek ketawa sumpah. Masalahnya dia baru pertama kali ketemu sama aku, belum pernah sebelumnya. Iya, baru pertama ini. Saya juga ini Iya, pertama. yang baru nih. Nah, tiba-tiba babak belur sendiri di sini. Dia pasang barang nggak bisa ternyata. Usadio inget nggak? Orang yang pernah tanya ke saya begini, waktu itu Gurunda cuma dia tanya mengenai epistemologi Ya, apa ya? Epistemologi apa waktu itu? epistemologi firman. Wahyu, epistemologi wahyu Gurunda. Wahyu. Dia bahas itu gitu kan. Dia bahas sok apa Akademis. ilmiah gitu kan, sok filsafat. Ya, Akademisi. Iya. Begitu Lucu saya pasti, lucu ikutin pasti. Gurunda, begitu saya ikutin. Oke, kalau begitu duluan mana? Epistemologi atau ontologi? Hah? Gimana? Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Enggak, Dok, bukan ontologi, Dok. Antum nanyanya duluan mana? Epistemologi atau etimologi? Oh iya. Sing bingung. Bingung ya, etimologi. Kira akademisi ternyata Hello Kitty. Hello Kitty. Malu dia ini. Bah, kita turunkan nanti Idul Kurban ya, bersama Idul Kurban ya. Ya, dan nanti di sini dulu dia ya. Mau turun Jadi nggak enak. Di sini Minta- Gurunda. minta diturunin kayaknya nih Bang. Enggak, Bang, kalau dia diturunin nanti dia bilang aku diturunkan itu. Iya makanya dia mau turun sendiri nggak enak. Minta diturunin. Ada kasihan. Ngapain coba? Parah. Manuskrip Akbar, P52-nya Masya Allah. langsung ditutup. P52 manuskripnya langsung ditutup, gak ditampilkan lagi. Allahu Akbar. Malu dia nih. Malu betulan serius. Malu dia nih. Malu bener-bener Jangan malu. sombong, Tris. Sombong. Kamu sih Kalau udah di gue begini-begini deh. Begini-begini dia. Ternyata kosong, Ji. sahabat Bastian, barakallahu fiik. Wah, Yang lain. Bang Bastian, berkas selalu abangku. Lipat kali ganda. Masya Allah. Makasih abangku. Jangan mentang-mentang kumisnya panjang ya kan, rambutnya panjang, terus enaknya sendiri lawan Bang Zuma begini petentang. Itu kalau di depan saya tampar juga mukamu lama-lama. Wah. Dokter datang, dokter bawa formalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain? Saya udah telepon ambulan barusan Pak Ardi. Noise. Anu dabling. Udah telepon ambulan. Dua-duanya di mute. Gimana bisa denger dua-duanya di mute? Satu aja yang dibuka. Saya udah telepon ambulan baru satu, cuma nggak ada yang mau ngangkut si Christopher ini. Katanya bawa ketek gitu ya. Besar sekali badannya. Iya, takut ini kayak dia kan mirip si Bom, takut meleduk bannya. Oh.
Malu. Malunya ya Allah. Tapi harusnya begini ya Gurunda, kalau misal anggaplah teman-teman Kristen itu memang dia mau berdiskusi dengan dengan niat yang baik, niat aja Gurunda, niat yang baik aja. Kalau misal dia nggak tahu Gurunda, kalau misal dia nggak tahu, dia nggak mungkin dan mustahil dia akan bawa ke situ. Kalau dia nggak tahu. Iya sih. Dia kaget enggak, atau dia tidak tahu kalau ada pakar di kita. Ya itu. Dia pikir kelas kita itu kelas jemaah gereja. Dia nggak tahu itu loh. Sampai Bang Arif turun tangan loh. Bang Arif turun tangan. Ya, saya itu awalnya kan nyimak aja. Loh, seru ini kan gitu. Siap. Tapi Chris, saya nggak ikut ngeledekin loh. Ngeledekin juga dalam hati ya. Ya udah ngeledek itu mah. Itu udah ngeledek itu Pak Arif. Gimana sih? Harusnya Pak Arif bersedih dong. Jangan ketawa dong, sedih dong. Tunjukkan dong empatinya kepada si Chris ini. Gitu. Dijemput kayak gimana? Ayo Chris, pulang yuk. Enggak, ngomong-ngomong ini udah hampir 30.000 typing ini di bawah itu, malu itu, typing malu itu. Iya juga ya. Teman-teman awet banget ketik gitu ya. Udah mau sejam, hampir 2 jam ini udah. Malunya minta ampun, Allah Akbar. Ada nggak teman-teman Kristen yang siap membela si Kristus? Coba, ada nggak? Ada Yang lah, siap yang membela gitu. Kasian juga sih, kasian. Cari kan yang butuh apa? Dendam seumur hidup dia sama Masa nggak Kang cocok? Gimana Sat? Dendam seumur hidup dia sama Gurunda. Iya. Dan aku yakin ini aku yakin nih Gurunda ya, aku yakin nih teman-teman Kristen di bawah pasti bilang gini. Kau sih Chris, bodoh kali lah kau bahas manuskrip di ruangnya Bang Zuma. Habislah kau botol gitu kan. Aduh. Kayaknya ini jangan-jangan Bang Ardi, kayaknya dia butuh napas buatan loh Bang Ardi. Napas buatan Bang Ardi kan bagus. Curiga dia pingsan dia. Iya, butuh napas buatan nih Bang Ardi nih. Tadi udah tak kasih napas buatan berupa manuskrip dia sendiri gitu kan. Ternyata Mbak Suso napasnya. Gitu. Ambil kompresor. Halo Bang Paman Sam. Halo Bang. Ya, kenapa ya Allah? Kristen atau Islam? Kristen. Hah? Kristen. Oh Kristen. Oke, silakan Gurunda Zuma. Silakan Gurunda. Ah, si Juma nggak ada itu. Dia ngarang bebas itu Juma. Dia maunya ngarang bebas, nggak dikasih panggung, nggak mau ngasih panggung sama lawan debatnya. Dia aja yang ngomong. Ngarang Itu bebas. udah dikasih panggung 2 jam, nggak mau ngomong dia. Malam Pak, semalam Teman hari kau Minggu itu jemput kemarin, dia tuh. hari Minggu kemarin kita baru berdebat Juma. Nyatanya dalil yang kau berikan tidak sesuai dengan perkataanmu. Contohnya. Curhat dia, curhat. Bukan curhat, memang kenyataan. Baru Iya, minggu kemarin kita jam 2 itu. Contohnya, Saya lawanmu yang berdebat. Kalau memang dalil yang kau berikan, sesuai dengan perkataanmu, saya mualaf, saya bilang kayak gitu. Open cam. Enggak, kemarin kami minggu kemarin kami Kali bacot juga. Naik kau cuma kau mau ngolok Bang Zuma doang kau. Dia nggak berdaya semua itu, orang nggak berdaya semua. Iya. Kayak ada sih. Woi Kristo, aduh matilah kita. Dia mati beneran dia itu kan dah. Banget sih Teng. Itulah. Kristo, astagfirullah. Dibuka aja mute. Kasian. Kristonya diundang buka mute. Udah berkali-kali, udah ribuan kali sudah diundang enggak. Wah, ini pingsan nih. Ini pingsan. Aduh, bahaya ini Bang Ardi. Ini salah Bang Ardi nih ini. Bang Ade terlalu kencang tadi. Iya, tadi gacor kok awalnya. Sampai Kang sampai gini deh. Iya,
Tadi awalnya gacor. Aduh Bang Ardi nih. Bahaya nih Bang Ardi nih. Sampai gini-gini deh, nah, angkat tangan dia. Ya kan aku kalau setiap buka komal nggak ada yang naik lo Gurunda oten-oten lo kan jengkel juga ya kan, nah jalan-jalan lah aku gitu kan, jengkel juga nggak ada yang naik ya. Ini saya lagi ngobrol serius sama Pak Arif sama Bang Handi, Bang Jumba ngabal bali Kristof jadi berhenti ngobrolnya, nggak nyimak terus. Saya mau warning dulu nih jemaah saya di bawah, jangan identitas dong. Kurang satu nih Pak. 30.000 Ibu tuh malu si Kristo tuh, ya Allah ya Rabbi. Enggak, yang saya heran gini, Sadio, dia kan barusan saya kasih website Islamic Awareness ya kan, dan dia membacanya pakai bahasa Inggris kan gitu kan. Saya pikir dia ngerti bahasa Inggris gitu kan. Saya pikir dia ngerti. Dia baca image publication itu dia pikir itu ditulis tahun 2007. Ngomong dulu nih, satu suara belum masuk nih. Silakan Bang. Kenapa? Ya abang yang bersuara, belum suaranya abang belum masuk. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Masya Allah, kangen juga sama antum. Gimana kabarnya Bang? Ya. Bang Ardiansa, luar biasa, Masya Allah. Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Penting sehat. Bang Haji sehat terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin, amin. Masya, Ya udah. Masya Allah. Yang penting udah suara Bang. Setel suara. Jaga kesehatan abangku. Pak Haji mau salam-salam buat para mujahid katanya gitu. Wah, syukur alhamdulillah. Sip, sip, sip. Tapi kok nggak salah beliau ada ambulans kan? Bang Dedi Miswar Ada di ambulans, parkirannya kan? ada. Coba Bang Handi bawa dulu ke sini. Ambulansnya, kasihan ini orang nih. Udah, teleponan sama Bang Haji aku. Oh, bilang pinjam ambulansnya bilang. Ada satu di garasinya itu suka dipakai main itu. Ada ambulan. Kristo pasti dendam banget sama PI. Dendam. Dipermalukan dia lagi. dia pasti besok open komal ya kan Sadio ya kan, dia pasti tuh khusus bahas kita khusus bahas kita besok nih pasti dia nih, bukan open komal Bang Ardi, open donasi untuk biaya rumah sakit. Saya kan maaf saya nggak bisa open suara. Saya strupringan kena strupringan katanya. ya pasti begini Gurunda. Saya naik di komal Bang Zuma 16.000, dari kalian Kristen gak ada yang bantu saya. Keterlaluan kalian. Keterlaluan. Gak ada yang bantu bilang gitu. Gak ada yang bantuin. Satu aja gak ada yang bantuin. Ada pun yang naik cuma naik maki-maki. Banjir DM dia kan dah, isinya orang Kristen maki-maki. Telaso kau memang bikin malu Kristen. Kena maki. Kirain pintar ternyata. Bikin malu pendeta dia. Kasihan dia. Chris, udah Chris, anggap saja itu nggak pernah terjadi Chris. Ini Bang Ardi, ada yang hal menyakitkan sebenarnya. Gimana? Ini kan hari Kamis, hari Jumat kan hari besarnya ini Chris ini kan. Kok endingnya nggak bagus gini? Gimana ceritanya?
Mungkin lahirnya Kliwon ini, Chris ini. Lahirmu Enggak. Kliwon ya? Hari Jumat itu kan ada peringatan apa itu di kalender itu? Jumat Agung. Oh iya. Bisa. Jadi menjelang itu kok akhir nggak baik buat Chris gitu loh. Sayang. Tanda-tanda ini. Siksa belum. Siksa. Chris. Tapi gimana kalau tiba-tiba besok dia sudah di masjid sholat? Enggak, tadi sempat dia bilang kan, dia masuk Islam kalau dia ini kan. Iya. Kalau nggak iya kan? Iya. Iya, dia mu'alaf katanya. Kalau ada yang bisa kalahkan dia bahas manuskrip kan gitu. Dia takutnya besok dia ke masjid. Janganlah. Kalau dia ke masjid kita kan nggak bisa ngejekin dia lagi, Gurunda. Janganlah. Biar Kristen dulu lah. Nggak bisa ngebully. Biar dia panjang umur dulu sih dia. Teman-teman di bawah, saya minta tolong. Ini room kan lagi rame. Di sini ada guru kita Gurunda Zuma. Di follow yang belum follow ya. Sekali lagi di follow Gurunda Zuma yang belum follow, dan juga ada akun saya. Silakan yang mau follow silakan. Kalau mau tahu lebih dalam soal manuskrip nanti di follow. Ada Ustadz Dio, beliau ahli bahasa Arab ya, luar biasa. Bahkan orang Arab aja kalah ngomong bahasa Arab sama beliau. Itu kan. Itu ada Pak Arif juga, dan juga forum debat. Kalau forum debat ini kalian blokir boleh lah, bebas saya kali ini. Ini saya sarankan buat teman-teman Kristen ya, Bang Ardi ini report gara-gara Bang Ardi ini si Christopher. Jangan. Bercanda, jangan di report dong. Si Christopher. Balik kamu. Nyantai aja. Serem. Kanda jadi serem kau malah tak Kanda. Nggak mau nih naik di sini. Nah tengok Chris. Coba dipanggil. Dipermalukan. Kayaknya kalau Chris ini udah ketahuan gelagatnya nunggu low bet kayaknya. Nunggu low bet dia. Kayaknya sih. Nunggu diturunin Pak Arif. Iya. Dia screenshot tuh. Dia saya diturunin, nggak kuat katanya rumus muslim, rumus Jumat. Nunggu gitu dia. Ya, maksudnya nunggu lobet. Ya, teman-teman Kristen di bawah, silakan yang mau berdiskusi dengan guru kita. Insya Allah kami tidak akan ikut campur. Silahkan berdiskusi dengan baik dengan guru kita ya. Halo, Yelvi, Kristen. Yelvi. Halo. Kak Yelvi, Kristen atau Islam, Kak? Walah. Turun ya, Kak. Ganti yang lain ya. Saya bantu naikkan yang lain ya, Gurunda. Sambil diskusi aja, Gurunda. Kalau kira-kira takut ini biar kita turun gitu loh. Kita nonton aja gitu. Saya turun dulu ya, Gurunda dan semuanya di studio, Pak Arif. Siap. Ya, makasih. Ya. Di sini aja kan udah mau tutup juga, udah hampir jam 1 di sini. Udah mau tutup. Ya udah jam 1. Kita tinggal rayakan kemenangan. Nanti kita rayain kemenangannya live dari Bolangi nanti. Nah, Siap. Masya Allah. Dari Bolangi, Masya Allah. Amin. Hai, Chris. Waduh. Ada anaknya Tuhan nih. Ada anaknya Tuhan, Gurunda. Anaknya Tuhan. Halo. Son of God. Halo. Halo anaknya Tuhan, apa kabar bapakmu? Halo bro.
Bang Agus sama The Son of God monitor. Agus. Halo. Ya, oke, The Son of God Kristen pasti kan, nggak mungkin Islam kan? Halo, The Son of God. Woi. Iya bang, betul. Oke, Kristen ya? Oke, silakan berdiskusi dengan guru kita, Gurunda Zuma. Bang Agus Kristen atau Islam, Bang Agus? Kristen. Oke, Bang Agus juga Kristen ya. Alhamdulillah, ada banyak Kristen Gurunda. Saya izin mute Gurunda. Silakan. Silakan Bang The Son of God atau Agus SSS. Iya, buka kameranya. Buka kamera. Jangan turun, yang lain jangan turun di sini. Mana Chris? Hah? Loh lah, Chris kemana? Chris yang Kabur. mana? Berarti dari tadi manusia. Kenapa ketawa? Kabur ya. Nanti di lengah, atau di lengah, tidak begitu diperhatikan, tiba-tiba kabur dia. Ketika kita konsentrasi sama dua orang ini, dia lari, aduh, betul-betul. Malu dia, malu. Dia itu bilang dalam hatinya. Oh, dingin ya? Enggak. Dia bilang dalam hatinya, Gurunda, haleluya, ada orang Kristen naik. Udah saya turun aja deh gitu. Malu dia kabur. Dintar Diansa bikin kabur orang. Nah, itu baru kabur diam. Iya, betul. Allahu Akbar. Ayo buka kamera, Bung. Halo. Buka kameranya, teman-teman. Belum bisa open game. Agus Kenapa? bisa. Agus bisa. Cuma Iya, buka. belum bisa dia. Kalau Son of Agus, God silakan belum bisa. Gus. Kalau nggak ada dek suara aja boleh. Nggak boleh. Hah? Nggak boleh bang, harus buka kamera. Kenapa? Kenapa Nggak boleh. Halo Gus. Ya Harus kenapa buka nggak kamera. boleh? Alasannya apa? Nggak apa-apa Bang Agus, biar kita sama-sama kenal. Ya. Itu loh. Suara aja nggak apa-apa kan? Enggak, biar kita tetap buka, saling kenal kan gitu. Suara aja nggak apa-apa. Ya, untuk menghormati gitu loh Bang Agus, untuk menghormati gitu loh. Silakan Suara open aja lah. kamera. Loh, kalau Anda suara aja, Anda nggak menghormati guru kita dong. Gimana sih? Masalah open cam harus ada hormatinya. Kalau suara Iya, kan orang itu namanya hormati menghormati juga. seseorang. Ya udah Yang begini. penting jangan menghujat gitu loh. Ya udah, saya serahkan ke Gurunda Zuma lah sama Sadio, silakan lah. Harus buka dong, jam segini kok kita bicara Ya, sama. jangan menghujat. Oke, kalau begitu ya menghormati. dibuka Bang. Bang Zuma menghendaki Anda dibuka kameranya, silakan. Buka kamera bang, sudah peraturan di roomnya bang. Tadi Zuma. kan saya bilang yang penting hormati. Hai, motong. Itu jangan menghujat. Nggak ada yang menghujat. Itu kan, kalau menghujat kan nggak hormati Open cam omongan Bang. orang. Open cam abang. Atau agama Kamu diskusi orang open gitu. cam atau abang turun. Tadi kan saya udah jawab. Nah, kali kayak kau. Banyak kali aja kau. Semua orang penting kali tengok. Nggak mati orang dari diskusi sama kau. Mau menghormati orang kok roomnya orang. Ini punya Chris aturan. kenapa kira-kira? Chris kenapa dia nih kira-kira di rumahnya nih? Lobet kayaknya kan, lobet kayak HP. Nggak tidur nih. Enggak, kalau lobet itu enggak mungkin itu pasti. Kalau lobet itu biasanya Ustaz Dio agak sedikit keluar gitu loh. Kan ada kan kelihatan keluar, itu enggak, itu langsung turun dia tadi. Enggak, bukan lobet itu. Iya betul. Waduh. Woi. Halo Andre. Halo. Ya bang, Islam bang.
Semangat bang ya. Izin keluar bang. Oh. Iya. Oke, makasih. Nggak ada lagi nih non-muslim teman-teman. Itu malah asah. Ada yang jemput. Ada yang jemput. Ada yang jemput. Waduh, dijemput. Ada yang jemput. Ada yang jemput ya. Allahu Akbar. Ya udahlah mungkin ya. Sudah 12:30 di sini. Siap, Bang Arif. Siap. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Masih ada yang ingin disampaikan silakan. Cukuplah kita Closing kerjain si Chris kita tadi. dengerin bareng-bareng closing statement Bang Zuma aja deh. Dinda Ardiansa dulu. Jangan Gurunda. Beliau dulu. Jangan Gurunda. Enggak Gurunda. Lanjut Enggak, Gurunda. terkait yang tadi. Saya turun duluan takut dosa. Assalamualaikum. Izin Janda sebelum turun izin. Siap. Jadi teman-teman ada satu hal yang aku lihat tadi yang luar biasa, jadi catatan pribadi, dan itu insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika seorang muslim berani mengatakan dia bukan ahlinya, saya nggak tahu di situ, ada orang yang lebih tahu. Itu tadi dilakukan oleh gurunda kita Bang Zuma, masya Allah luar biasa. Saya banyak belajar di situ juga bahwa terkadang ada hal-hal tertentu yang kita serahkan itu kepada ahlinya. Itulah sikap muslim, itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Dan alhamdulillah kalian sudah lihat tadi, ketika kesombongan menguasai diri seseorang, dia merasa dirinya lebih pintar, ternyata dia dipermalukan di Komal ini. Ada ahlinya, Dr. Ardiansyah. Alhamdulillah kita menyaksikan malam ini, dan dari awal Komal saya jadi moderator di sini sampai sekarang ini detik yang paling bersejarah menurut saya, sangat luar biasa. Terima kasih Kandaku, Gurunda, Bang Zuma, masya Allah, pengajaran yang luar biasa pada hari ini. Kami bisa mengambil banyak pelajaran. Setinggi-tingginya ilmu kita, masih ada orang yang lebih ahli dari kita, dan masih ada orang yang lebih baik dari kita, dan masih banyak orang yang berilmu dari kita. Dan sifat rendah hati itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang rendah hati, tawadhu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Luar biasa Kandaku. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Panjang umur Ki di atas kebaikan. Amin. Doa yang sama Dinda untuk kita semua. Dan persaudaraan ini bisa sampai akhir hayat kita insyaallah. Jazakumullah. Bangga punya Kandas. Amin. Semua ada abang seperti Dr. Ardiansyah dan Abang Arif. Itu Kandaku, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Masya Allah. Amin. Wafik. Masya Allah. Saya juga sebentar. Ada Baik. pesan. Baik, terima kasih. Khususnya saya pribadi, saya mengajak teman-teman yang di bawah, hampir 9.000 sekian. Kita selalu mendoakan mujahid kita, Gurunda, Bang Ardi, Ustadz Dio, semuanya supaya terus sehat, tetap semangat, dan Allah melindungi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja. Amin. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Dinda Ardiansa, faddal. Siap Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya begitu sangat luar biasa ya, karena ini guru kita di sini bisa mengumpulkan
masa sampai 16.000 penonton, bayangkan coba. Dan di 16.000 penonton tadi kita semua menyaksikan banyak sekali yang disampaikan, keilmuan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Teman-teman bisa catat itu. Jadi saya pikir ini adalah momen yang tepat. Teman-teman yang belum follow Bang Zuma silakan di follow, diikuti beliau. Dan yang ingin saya sampaikan terkait materi tadi adalah kita nggak perlulah sesombong itu ya, seperti teman-teman Kristen tadi. Nggak perlu Anda merasa itu sok paling hebat, apalagi nantang-nantang guru kami. Mungkin guru kami sabar menghadapi Anda, belum tentu yang di bawah ini bisa sabar melihat kelakuan Anda, gitu loh. Jadi kalau Anda merendahkan guru kami, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, Anda yang saya akan rendahkan di hadapan ribuan orang. Jadi jangan sesekali merendahkan orang lain. Diskusi yang bagus, diskusi yang baik. Itu aja Gurunda dari saya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih menghadapi manusia-manusia kayak tadi yang bisa bahasa Yunani, bisa baca Ibrani, ya EGP itu adalah kredit plus buat kamu sebagai seorang Kristiani. Ya sepantasnya memang harus baca gitu kitabmu, nggak ada urusan dengan saya. Yang bermasalah kalau saya nggak bisa baca kitabku, kan itu, benar nggak? Iya dong. Ya kalau aku nggak bisa baca kitabmu ya itu wajar. Tapi kalau ternyata hanya modal itu doang, dikasih manuskrip suruh baca nggak bisa, ya itu yang masalah. Itu yang masalah. Anak-anak Tuhan tidak bisa baca kitabnya sendiri, itu masalah. Nggak ada masalah dengan saya. Kalau saya dikatakan, apakah Anda bisa membaca manuskrip? Saya nggak bisa. Itu memang benar bukan bidang saya. Tapi kalau Anda ingin ribut secara logika berdasarkan mantik sederhana, ayo kita adu. Nah, kayak tadi lah contohnya kan, berbicara mengenai kitab Ibrani 9 tadi itu 28. Saya kan aku arahkan dalam hati saya kan, ini orang kenapa selalu harus ke manuskrip? Oke lah kalau begitu, tunggu ya, aku panggilkan, aku bilang pakarnya ya. Mampus, masih mau datang besok. Bukan itu, apalah artinya Anda bisa baca tapi Anda tidak paham gitu loh. Ya, coba mengorbankan dengan mempersembahkan. Ini kan parah. Ada satu hal sebelum kita tutup yang ingin saya komentari terhadap perbincangan atau tema kita malam ini. Ketika Yesus mengatakan di dalam kitab Lukas 11 nomor 50, di situ Yesus mengatakan bahwa supaya dari angkatan ini, kata Yesus, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan sejak dunia dijadikan. Jadi angkatan ini maksudnya itu adalah Bani Israel, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu disuruh oleh Yesus mempertanggungjawabkan setiap darah yang telah yang nenek moyang mereka tumpahkan, yaitu darah para nabi. Nah sekarang kalau Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat harus mempertanggungjawabkan kemudian penyaliban yang telah terjadi terhadap nabi-nabi atau pembunuhan para nabi-nabi, dan Yesus mengatakan kau tidak akan lolos dari api neraka, nggak lolos. Bukan mereka yang menyalib, tapi nenek moyang mereka. Matius 23 nomor 35. Yesus jelas sekali mengatakan sama seperti Lukas 11 tadi itu, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Kau yang harus menanggung. Lalu bagaimana dengan konsep dosa waris ini? Gimana? Katanya Yesus datang menebus dosa Adam. Terus kenapa dosa-dosa para pembunuh nabi-nabi tidak ditebus oleh Yesus? Malah Yesus mengecam, kalian akan menanggung. Kalian harus menanggung. Kamu harus menanggung akibat penumpahan darah itu. Kalian harus menanggungnya. Itu jelas Yesus katakan. Lukas 11, 51. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah di rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semua itu akan dituntut dari angkatan jahat ini. Akan dituntut.
mulai dari darah Habel sampai kepada Zakaria, dituntut untuk kalian. Nah, terus mana dosa Adam mau dihapuskan, sedangkan dosa orang-orang ini aja nggak dihapuskan kok? Malah Yesus mengatakan, kau kan menanggung, bagaimana mungkin kau lolos dari neraka, kata Yesus. Nggak mungkin. Lah, jadi penebusan dosa mempersembahkan anak orang itu untuk apa rupanya? Hah? Untuk apa? Nggak ada guna-gunanya. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, ya tema ini memang sangat luar biasa, sempat mengguncang dunia perapologetan beberapa tahun yang lalu, sampai saya harus ribut dengan siapa? Adinda siapa namanya itu? Ada tuh yang melawan kemarin dengan saya juga tuh, yang katanya ngaku-ngaku murtadin juga. Siapa namanya itu ya? Yang orang ateis ini, yang tadinya ateis. Siapa Gurunda? Lupa. Teman kita Neplos. Oh, Neplos. Ini kadang-kadang dia omong juga kan, dapat diprotes sama mertuanya kan waktu itu. Nah, kenapa? Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah minta persembahan darah manusia. Loh, kok tiba-tiba ada konsep darah manusia ditumpahkan untuk dosa-dosa dunia? Apalah ini? Tidak ada data, tidak ada dalil. Nah, untuk itulah kemudian mungkin tadi si Chris salah konsep. Kenapa dia tampilkan manuskrip yang bikin cengkel saya tadi itu, Dinda? Dia langsung tampilkan manuskrip yang seperti mesin ATM itu. Maksud lu apa? Lu pikir cuman kau orang di dunia ini? Belum Dinda Jibril datang, belum Chris Moto datang, datanglah Dinda Ardiansa, mampus. Masih mau kau datang besok? Itu dia bilang masih mau kau datang besok. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya para guru saya yang ada di sini, Bang Arif. Satu kehormatan bagi kami para apologet. Abangku bisa tampil sini, masya Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami apologet Islam. Beliau hadir di sini bukan kaleng-kaleng. Ada beliau di sini artinya ini penghargaan yang begitu tinggi. Saya minta kepada anak-anak API dimanapun berada, ya mohon untuk jaga marwah daripada API, karena kita sudah melibatkan orang-orang penting di Nusantara ini untuk mencintai API. Ya, jangan sampai API rusak gara-gara kita. Orang sudah kasih kepercayaan kepada kita, jangan sampai API ini rusak. Tolong jaga nama baik apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu, Bang Arif. Terima kasih banyak sekali lagi, Dinda Ardiansa, Dinda Dion, dan semua yang ada di sini, yang ada di YouTube. Siap. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezeki kita, dibahagiakan di dunia dan akhirat bersama dengan keluarga. Amin. Kita tutup ya. Siap kan aku. Siap Gurunda. Okay. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dinda Ardiansa, ilmunya. Masya Allah. Ya Bang, istirahat kita Bang. Teman-teman tutup ya. Kita tutup atau kita undang si Chris lagi? Hah? Besok aja lagi ya. Besok lagi ya. Udah ngantuk kita, ngantuk. Jangan lupa sholat subuh. Jaga sholatnya. Dan kepada teman-teman saya, utamanya abang saya yang ada jauh nun di sana tapi dekat di hati, terima kasih atas partisipasinya memberikan hewan kurban untuk tahun ini. Masya Allah luar biasa, sampai 60 ekor. Terhambur-hambur ekornya, masya Allah. Saya nggak bisa menyebut nama beliau di sini. Intinya dia adalah seorang pendekar dari tanah Bugis, tanah Makassar yang ada di Johor sana sebagai penguasa di sana. Masya Allah, panjang umur, sehat selalu, diberkati Allah segala usahanya. Adikmu di sini sangat sayang sama abang dan keluarga. Panjang umur, selalu memudahkan urusan-urusan agama. Ya Allah ya Karim, panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, sehatkan usahanya, dan seluruh sahabat-sahabat saya yang ada di TikTok ini, panjangkan umurnya,
sukseskan semua usahanya, satukan kami kembali nanti di jannah-Mu ya Allah, amin. Begitu juga teman-teman saya yang ada di YouTube Zulkifli Abbas Official, sehatkan mereka ya Allah, panjangkan umurnya, bahagiakan bersama dengan keluarga, angkat penyakitnya, mudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, dukung terus Apologet Islam Indonesia, sukseskan kemudian Idul Kurban kita di Masjidil Maulidah, amin. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ki salama kita pada salama yang ki lupa